Oke, thank you Kak Rachel sebelumnya. Thank you Kak Rachel sebelumnya sudah join Zoom bareng Artifisial buat sharing-sharing pengalaman Kak Rachel. Kita thank you banget dan pada malam hari ini kita mau nanya-nanya Kak Rachel. Oke Kak, ini random ya Kak. Sebelumnya tuh aku sempet, oh ya Kak Rachel juga sudah lihat. Sebelumnya aku ada sempet bikin kayak Q&A kecil di story Instagramku kayak kira-kira ada pertanyaan apa sih yang mau dititipin ke Kak Rachel. Dan juga di grup artifisial sendiri aku juga nanyain hal yang sama. Jadi udah mulai kekumpul nih Kak beberapa pertanyaannya yang mungkin akan kutanyain ke Kak Rachel sendiri. Oke, mungkin sebelum mulai ke pertanyaan pertama, Kak Rasel boleh ya perkenalkan diri dahulu. Oke, thank you Agnes. Halo semuanya. Uh, gua Russell. Nama lengkapnya bukan Russell pertamanya, tapi dipanggilnya Russell. Jadi actually Russellnya di tengah. Ya, sekarang gua udah kerja setahun di Singapura. Sebelumnya di NUS for the entire 4 years. Tapi sebelum NUS itu masih di Jakarta, SMA biasa gitu. Ya, I think so far itu sih. Wah, di spotlight. Spotlight. Oh iya, biar aku baru sadar ternyata cuma aku doang di spotlight. Sih. Boleh, boleh. Boleh tanya nggak Kak, sebelumnya SMA tuh di mana? Terus aku baca kan, oke boleh nih teman-teman lihat linkin sama Instagramnya Kak Rasel juga. Kak Rasel ini keren Waduh. banget karena dia banyak kompetisi juga ya. Boleh nggak sih Kak Rasel diceritain juga perjalanan dari OSN, terus dapat beasiswa dan juga bisa kuliah di NUS. Dan kalau boleh tahu juga mau nanya Kak, jurusan NUS itu apa sih di NUS? Oke, good question. I think kita mulai dari perjalanan zaman-zaman SMA dulu ya, masih OSN dan uh, berbagai lombanya itu. Jadi aku dulu SMA tuh di IPK Sunter, not to be confused with IPK Penabur, tapi ini IPK, jadi it's a different one. Terus OSN itu aku mulai pertama itu pas sebenarnya dari SD, tapi waktu itu cuman ikut yang kabupaten kota, and then ya udah gugur aja di tahap itu. Jadi aku bukan yang kayak belum yang serius banget di bidang itu. Terus waktu kelas 7 baru tuh aku ternyata lolos tingkat kabupaten kota. I think that was the first stage, right? And then ada kayak pelatihan gitu. Jadi pertama kali dengar, oh ada pelatihan dalam dalam hati waktu kelas 7 itu, wah, berarti bisa bolos sekolah gitu kan? Karena ya kita bakal dianterin mobil sekolah ke tempat pelatihannya, ya udah nggak belajar sama sekali kan. Jadi cuman seharian ngerjain soal mat aja, terus paling makan, udah. Dan waktu itu memang that was a first experience, ketemu berbagai teman. Unfortunately di tahap kedua pelatihan itu udah gugur. Jadi sebelum tingkat provinsi aku udah nggak lolos. Dan dari situ aku jadi kayak belajar bahwa wah ada orang-orang yang se-OP itu matematika ya. Jadi for information aku tuh dulu itu OSN di bidang matematika. Dari SD sampai sekarang selalu matematika. And then aku tanyalah sama orang-orang yang lolos OSN provinsi ini kayak lu gimana sih belajarnya? Karena eh gue merasa untuk bisa jago itu juga harus tanya-tanya orang lain kan. Mereka pasti punya sumber-sumber tersendiri. They have their own methods, their ninja ways istilahnya. Nah, jadi begitu ngeliat mereka menang sampai tingkat nasional, on one hand, yes, I was very happy for them. But on the other hand, udah ada mindset, next year's gotta be mine. Gitu. Nah, jadilah kelas 8 baru nge-login tuh. Lolos sampai tingkat provinsi, udah hampir pelatihan tingkat nasionalnya kan. Itu udah dalam hati udah gugup banget karena that was the first time and that was probably my only shot. We never know waktu itu kan. Dan untungnya puji Tuhan dapatlah medali perak sampai di tingkat nasionalnya. Ya, jadi strateginya macam-macam dan mainly itu adalah ngerjain soal-soal dari zaman-zaman sebelumnya. Jadi materi OSN itu kebanyakan tuh bukan sesuatu yang kita bisa Google and then resultnya tuh langsung muncul di your very first result search result. Tapi harus agak digali lebih dalam lagi, and then kalian bisa nemu berbagai website yang macam-macam gitu. Nah, setelah itu yang lolos top 15 itu jadi medali emasnya kan 5 orang. Terus peraknya 10 orang. Jadi 15 orang nih. Itu mereka dipanggil untuk pelatihan tingkat internasional. Jadi apparently setelah OSN berakhir itu ada tingkat internasional.
Dan waktu itu lombanya itu ya yang TIMC yang ditaruh di caption IG. Jadi TIMC itu it stands for Thailand International Mathematics Competition. That was Jadi pelatihannya itu actually ada dua tahap. Pertama dari ber-15 itu sekitar 2 minggu. Kita dikarantina di suatu hotel di Bogor gitu. Jadi ya harus bolos 2 minggu lagi. eh 2 minggu itu ngapain aja sama latihan? Ya literally cuma ngerjain soal, malam main kartu. Karena kan nggak boleh pegang HP kan, HP-nya udah disita tuh sama mereka. For a good reason obviously biar nggak ke distract. But selama kita nggak ada HP di pelatihan itu, kita jadi punya banyak cara untuk menghibur diri kita sendiri. Jadi ada yang main kartu, eh, ya mostly capsa sih. Dan actually dengan itu gue malah jadi jago capsa sebenarnya. A little bit of flexing karena um, kita actually main capsa tuh lumayan nonstop tiap malam because that's the only entertainment that we can afford. And then setelah 2 minggu itu tes seleksi untuk top 8, jadi setengahnya bakal hilang, excuse me. Nah top 8 itu nanti akan pelatihan lagi selama 30 hari, satu bulan. Dan itu baru tuh yang bener-bener intensif pelatihannya. Jadi pagi-pagi jam 9 udah harus bangun, sarapan, pelatihan sesi pertama sampai jam 11. Setelah itu isoma kan, ya sholat, makan siang, apa segala. Jam 1 mulai lagi, latihan soal lagi. 2 jam ke depan. Terus udah jam 3 sore kan, jam 3 asar, sholat asar. Jadi cuman ganti-gantian tuh, latihan soal, isoma, terus latihan soal lagi. Udah sampai malam. Jadi pelatihan untuk lomba kayak gitu tuh seintens itu. Dan sebenarnya waktu itu HP disita for a good reason, supaya kita nggak ke distract. Jadi kita bisa mencari hiburan itu sendiri. And I think it end up being a good thing. Karena kita jadi makin fokus di tas kita. Dan lomba itu sebenarnya ada dua kategori. Ada kategori tim dan ada kategori individu. Jadi team building juga penting di saat pelatihan itu. Ya, end of story, puji Tuhan ya kita juga menang, all of us menang medali perak, ada yang perunggu juga, jadi macam-macam. Dan itu that was the peak of my uh, OSN journey di SMP. Nah, SMA-nya aku lanjut lagi di MAT kelas 10 dan kelas 11. Puji Tuhan, dua-dua dapat perunggu. Dan setelah itu orang akan mikir dong, oke, kamu udah menang OSN dan what? Ya, tentunya akan mencoba untuk apply ke UNIF, ya kan? Dan waktu itu aku udah set my mind untuk coba UNIF ke luar negeri. Dan mindset itu makin makin kebentuk waktu aku ikut lomba Singaporean Mathematics Olympiad. Waktu itu aku kelas 3 SMP. Dan lombanya itu harus langsung ke Singapurnya, which is the NUS. So that was the very first time I came to NUS. Dan eh, pengalaman di situ bener-bener mind opening karena aku kampus itu masih rame. Jadi aku bingung dong loh, kan liburan kok rame ya. Ternyata mereka semua itu lagi prepare untuk kegiatan orientasi. Jadi orientasi itu kan sekitar bulan Juli. Jadi panitianya itu they actually spend the entire summer preparing whether it's the games atau properties. Karena kan waktu itu kan belum COVID ya. Jadi kalau ada orientasi kan pasti akan in real life di lapangan atau di suatu ruangan gitu. Jadi sejak saat itu aku berpikir, oke, I have to be studying abroad. Dan aku akan coba semua cara untuk bisa belajar di luar negeri. Jadi kelas 10 11 itu aku menganggap OSN itu ya it's a good thing, but it was not my number one priority. Karena aku merasa OSN can only get me so far. OSN itu sebenarnya adalah nilai bonus kalau dalam masalah apply ke kampus. Karena yang penting itu adalah kalau misalkan kalian ngepush di OSN ya, justru itu baru penting kalau kalian masih bisa masuk ke tahap IMO, which is the international version untuk anak SMA-nya. Dan waktu itu aku udah ngelihat kayak posisi aku, oke, aku menang perunggu. Pasti kan ada teman-teman aku yang menang emas dan perak. Nah, aku membandingkan kemampuan aku sama mereka, dan untuk bisa mengejar mereka itu bakal butuh waktu effort yang banyak banget. Dan mungkin itu di luar kapasitas aku juga gitu. Karena aku juga pasti kan ya manusia butuh kayak tidur, istirahat,
whatever a normal human being has to do. Jadi aku putusin waktu itu my best shot was by my report. Jadi dari nilai mata pelajaran yang normal aja gitu ya udah, nilai ulangan mat di sekolah, nilai eh, mafia basically kan, matematika, fisika, kimia. Jadi aku push myself dari situ. Dan juga di saat waktu selang, aku istirahat nyari kegiatan yang non akademis untuk bisa membalance kegiatan akademis aku. Karena akademis aku pasti udah kayak nge-push kan, kerja kelompok, eh, latihan untuk ulangan ini, dan juga latihan untuk materi persiapan ke NUS-nya. Karena waktu itu kan 2020 kan belum COVID. Jadi NUS itu ada yang namanya University Entrance Exam. Ini kayak semacam tes masuk gitu, yang dari mereka ya, bukan dari pihak ketiga. Jadi kita harus prepare materi untuk tes itu. We look at the past year paper dan conclude ini sebenarnya materi A-level. Dan materi A-level itu kan nggak diajar di sekolah nasional, ya kan? Kalau yang internasional atau nasional plus mungkin mereka dapat. Tapi kalau nasional ya they can only get the basic uh, curriculum. Jadi kita harus bisa spend some time untuk cari bimbingan di luar sekolah, kayak bimbel ekstra gitu. So what I did was setelah pulang sekolah ke bimbel itu, dan baru pulangnya itu ya malam karena lokasi bimbelnya agak jauh dari tempat tinggal. Jadi kalian mikir kan, oke, Raso pulang sekolah jam 3 sore, terus bimbel pulang jam 8 jam 9 gitu, let's say. Karena kan harus ngitung perjalanan juga kan. Terus mana waktu ngerjain tugasnya? Ya, theoretically speaking emang nggak ada. Jadi kerjanya di mobil, nungguin jalan tol gitu, oh macet, ya udah buka laptop kerjain. Nahan mabuk juga sebenarnya, but that was the only way. Karena kalau aku nggak begitu, aku harus kerjanya apa ya, makin mundur ke malam kan. Jadi sebenarnya perjalanan tuh ya ada ada risknya juga, ya harus capek-capean, sengsara, ada sengsaranya juga, ada funnya juga, ketemu teman-teman yang punya goal yang sama, which is untuk bisa study abroad, ya kan? We are aiming for the same test, we are hoping to ace that test, and in the end bisa masuk ke univ luar negeri gitu. Jadi ya persiapannya all the way dari kelas 11 aku push sampai kelas 12, and then baru and then came the test. Sorry, tenggorokan lagi gatal belakangan. Aku pas meeting, aku juga masih batuk-batuk, but I'll try. Tesnya untungnya sebelum COVID, jadi nggak di cancel. Karena kalau nggak, imagine kita udah persiapan setahun, and then it's just, ya udah di cancel. Kalian cuma bisa masuk pakai rapot, yang nggak ada hubungannya sama materi tes yang kalian udah persiapin selama ini, gitu. Dan aku masih punya fotonya, aku baru nge-scroll galeri zaman-zaman dulu kemarin tuh, aku ngeliat fisika, itu kan materinya banyak kan di luar buku sekolah normal. Jadi aku harus kayak nyari latihan, soal latihan ekstra. Itu kertasnya sampai berapa ribu lembar ya, berapa ratus lembar gitu. Bener-bener tebel banget, mungkin lebih tebel dari kotak pizza kali. Ditumpuk tiga, tiga gitu. Tebel banget. Aku kayak punya foto yang nanti aku share deh. Ya, but basically that was the entire struggle. Karena aku matematika, given my background, I had no problem, thankfully. Tapi fisika ini aku takut. Karena aku merasa, oke, if I'm good at math, but I'm bad at physics. But then the test is at for in math and physics. Jadi percuma gitu loh. Kayak ya udah, you just go at math, then so what? Nah, jadi aku harus bisa push di fisika kan. Jadi saat itu I made my mind, aku akan coba sebanyak mungkin cari pas A-level paper untuk bisa belajar fisikanya. Karena gini, A-level itu menariknya adalah materinya sebenarnya mirip sama di sekolah. Tapi soal yang dites itu beda. Dia nggak cuma nanya, ditanya, dikasih angka-angkanya, masukin rumus jadi, nggak gitu soalnya. Ada yang kayak, oh kamu harus jelasin kenapa arahnya begini, kenapa nggak arah sebaliknya. Jadi there's some critical thinking involved gitu, and actually I thought that was a good question, karena itu benar-benar mengkuak seberapa paham kalian tentang materi fisika itu, dan nggak cuman yang kayak ngasal, oh ada rumus ini masukin A, ada rumus ini masukin, oh A-nya ini, B-nya ini. That's very classic. Anyone can do it when they can memorize it. Tapi kalau yang disuruh jelasin essay begitu, itu kan open question ya. Jadi it can be a very subjective question. Nah, jadi gimana cara mereka grade-nya? Mereka tuh melihat keyword-keywordnya. Kayak, oh harus punya kata kunci Michael Faraday misalkan.
atau magnetism. Nah, itu kayak jadi nilai plus untuk soal apa jawaban kalian. Jadi waktu itu perjuangannya sampai kayak begitu. And then after the test, ya there's nothing much we can do. Ya cuma bisa berharap ada hasil, mungkin undangan interview, karena at the same time aku juga mau apply untuk beasiswanya. Nah, jadi for your information, untuk NUS, kalau kalian mau apply untuk beasiswanya itu, nggak ada formula terpisah. Kalian apply ke NUS, otomatis kalian sudah apply untuk beasiswa itu sendiri, which is the ASEAN Undergraduate Scholarship. Kalau biayanya lain, ya mungkin ada yang terpisah gitu ya. Dan waktu itu ya aku cuma berharap ya ada undangan interview. Karena yang aku tahu, the only people who got a golden ticket kayak langsung interview itu adalah mereka-mereka yang udah menang kayak IMO lah, IVO, basically all this competition. Itu mereka udah nggak perlu tes langsung interview. Sedangkan aku kan pakai jalur rapot kan. Jadi aku harus tes, berharap tesnya bagus banget, terus di interview. Dan di saat menunggu itu barulah COVID mulai melanda kan. Udah lockdown, sekolah juga cuma udah Google Meet doang, udah nggak ada ngapa-ngapain istilahnya. Ya udah cuma pagi di ranjang, buka laptop, terus tidur lagi siangnya. Ups. Ya, jadi in a sense aku lebih free di hari itu, tapi ya there's nothing much I can do. Everything already happened in the past. Tesnya udah, persiapannya udah, rapot udah disubmit semua. Dan untungnya ada kabar. Pertama, actually kabar dari NTU. Jadi NTU mau interview aku jalanin, and aku jadi tahu nih prosesinya. Oh, interview tuh begini. Dia nanya pertanyaan tuh yang kayak gini-gini. Karena before that interview aku actually Google kan kayak orang-orang pasti ada yang pernah share pengalaman interview mereka. Dan pertanyaannya sebenarnya kayak pertanyaan orang kerja. Where do you see yourself in the next 5 years or 10 years? What is your favorite activity? Describe your strengths and weaknesses. Atau misalkan you already provide your resume, right? Kayak your past achievements. And then they will want you to explain that particular achievement. Jadi kayak for myself waktu itu, aku kan pernah jadi bendahara di acara pensi sekolahku. So it was a 3 day event, tapi preparation itu butuh waktu setengah tahun. Dan aku bendahara, jadi aku harus kayak mulai eh, ngurusin laporan keuangannya, harus komunikasi sama semua divisi pengeluaran apa aja, pastiin on track, pastiin invoice udah dikirim, apa segala. Sponsor, thankfully waktu itu bukan not my job scope, itu benar yang satunya lagi. Dia yang lebih bisa PR-PR-nya, aku yang lebih behind the screen-nya. But it was also some admin work to do, right? Dan mereka tuh kayak penasaran, oh lu ngapain aja sih exactly-nya? And I simply explain that was the case. Ya udah aku berpikir ya ngomong aja apa adanya, toh emang itu yang bener kan. Jadi I tried not to make up those answers, tapi kalau aku merasa memang ini bukan jawaban yang mantap, aku harus find a way to improve that. And remember, that was 2020, belum ada ChatGPT yang kamu tinggal taruh, oh please improve this answer for me. Belum ada begitu, jadi aku benar-benar harus kayak pakai Grammarly lah, cek the grammar bagus atau enggak. Tapi Grammarly is just grammar check. Kontennya ya harus tergantung kalian kan, apakah udah hacep atau enggak. Jadi aku actually sampai harus tanya berbagai senior, berbagai opini kayak what do you think of this sentence? Menurut lo ini hacep gak? Menurut lo ini on point gak? Atau it's just meh, is it lame? Gitu. And ya unfortunately MD memang aku nggak dapat scholarshipnya, jadi aku cuma stuck di tuition grant. Tuition grant itu subsidinya mereka 50% off. Jadi aku masih harus kayak bayar di other 50%, and which I think it was still a large amount. Kayak kalian bayangin lah di NUS aja 1 tahun itu $38.000 kan. Kalian kali 4. Itu cuma uang sekolah. Belum dihitung asrama, makan, pengeluaran ekstra, kuota, transport, banyak, and many more. Dan kalau misalkan kalian tinggal di luar kampus, harga asrama kalian bakal berlipat ganda. Jadi, I think that was not a feasible option. On the other hand, aku masih menunggu aplikasi dari NUS dan CWK Shenzhen. And they came back, yang CWK Shenzhennya came back, dan mereka juga kasih aku 50%. So, my best option at that point was Java Shenzhen karena NTU mahal banget, Java Shenzhen juga lumayan mahal tapi masih mendingan. Dan ya udah, aku cuma apply 3 univ, NUS, NTU, Java Shenzhen. Was it gambling? I would think so. Karena aku udah berjanji kayak aku nggak akan apply di univ swasta di Indo ataupun di
ataupun univ dalam negeri. Jadi aku udah bilang ke sekolah kayak jangan daftarin aku ke SNMPTN ataupun SBMPTN. I do not want that. Karena takutnya ya, you know what happens right kalau yang ada dapat SNMPTN and then they reject it and then it just goes into chaos for the school and for myself basically. Jadi aku menghindari masalah itu, ya udah, you know what? Let's just take three bullets, NTU, NU, Cewek Kesenjen, and that's it. Kalau tiga-tiganya gagal, ya udah, I don't mind not doing uni for 1 year. Kayak apa ya? Aku personally merasa gap year itu is not something bad if you make things right during that missing year. Karena aku dulu pernah buka Q&A, I think last year, dan ada yang orang yang bilang pendapat tuh terhadap orang gap year gimana? Karena sekarang itu banyak banget orang yang punya stigma terhadap gap year kayak oh dia nggak jago atau oh dia pengangguran. Ya, tapi pengangguran tapi apakah pengangguran yang nggak ngapa-ngapain? Nggak juga kan. You can make use of that time to do something useful. Many side quests are available. Kalian bisa cari pekerjaan sampingan, bisa belajar upskilling. Jadi opsinya banyak. Jadi menurut aku it is not a bad thing, but of course you don't have to do that. Kayak it's not a must gitu. Jadi untuk orang-orang yang masih berpendapat gap year itu jelek, please change your mind. Oke, it is not a bad thing, but of course I wouldn't encourage you to kayak harus gap year gitu. Kalau bisa dapat dapat lah untuk uni ataupun kerja. Dan barulah tuh setelah udah cemas-cemas nunggu cewek kesencen cuma setengah, ini cuma setengah, NUS nih datang. Dan waktu itu aku udah gugup banget. This is my last shot. Nah, jadi aku bener-bener prepare. Aku simulate interview aku sama orang lain berkali-kali. Kita adain Zoom bareng-bareng personal. Ya udah, jadi aku latihan aja terus-menerus. Aku latihan sama orang tua, aku latihan sama orang lain sendiri di depan kaca. Karena aku juga udah persiapin the list of the question that they will ask gitu. Dan waktu interviewnya, thankfully it went very well. Tapi aku nggak tahu di mata mereka gimana ya. And in the end, puji Tuhan dapet ASEAN Scholarship. The very last moment. Jadi kayak waktu udah Mei, udah there's no other option, that came. Dan aku kaget karena aku pikir NTU itu lebih gampang dibanding NUS. Tapi dapetnya NUS gitu. Jadi maybe destiny berkata lain. And ya udah kita jalankan gitu kan. Ya udah jadi kita prepare untuk ke NUS, and karena zaman-zaman COVID it was a bit different than the usual. Jadi aku tanya senior, ya jawabannya akan beda dengan yang aku akan alami gitu kan. Jadi cuma bisa ngikutin kata-kata senior dalam menghadapi COVID ini, what to prepare. Oh harus prepare, uh, ada aku lupa lah barang-barangnya apa, tapi mostly uh, things that help you do chores kayak pel, baju-baju ekstra. Ya, COVID ya begitulah. Jadi karena kalian bakal sering di kamar doang, ya mostly barang-barangnya kan pakainya di kamar gitu. Mungkin kalian butuh kompor kalau kalian takut ke dapur. Kan ada yang sampai sepenuh itu kan kalau COVID kan. Kayak nggak mau keluar kamar sama sekali, nggak mau ke kamar mandi gitu. Ada yang separah itu, but thankfully that was not my case. Aku cuma, aku bahkan malah curi-curi ke kampus. Jadi waktu year one, ini juga menarik nih. Year one itu ada namanya sistem zonasi kan. And this also happening in NUS. Jadi ada zona A, B, dan C. Kampus aku itu di zona B, asramaku di zona C. Jadi ideally aku nggak, kalau kuliah tuh cuma bisa di kamar doang. Tapi you know, curi-curi lah. Jadi waktu itu aku jalan kaki aja gitu kan. Karena mereka cuma ngecek pasnya itu di busnya, which is a free shuttle bus. Anyone can go in, is still free up to now. Dan eh ya setelah aku masuk ke situ, aku jadi punya pengalaman sendiri kan. Kayak what does it feel to be there alone? Bukan yang kayak diturin orang-orang. Kan pasti kan feelingnya beda ya. Dan ya udah basically my whole first year was just about that, dealing with homesickness, culture shock karena kan tahun pertama di SG for a long term gitu. Nah, jadi ya itu pengalaman aku untuk persiapin ke NUS. It was a long story but I think it went out pretty well Thank you gitu. banget Kak Rasel udah dijelasin panjang lebar banget penjuangannya dari SMP sampai ke NUS. Berarti memang pas SMA itu Kakak memang udah tujuannya udah gak mau juara internasional. You just want Itu to go ke iya, NUS. betul. Jadi yang penting ke NUS. Kalau menang ASEAN itu bonus menurutku. Hmm, I see. Ada yang nanya nih Kak di Mhm. chat, ketika Kakak ke scholarship itu udah harus submit ada visanya atau enggak? Enggak.
Jadi kalau Hmm. untuk mahasiswa itu kalian akan dapat namanya visa murid student pass. Dan Hmm. kalau kalian Hmm. masuk ke Enios kan akan otomatis dapat itu. Jadi nggak perlu ada yang kayak aplikasi terpisah untuk itu. Beda kalau 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 sama orang kerja ya. Kalau orang kerja iya mereka harus apply visa kerja tersendiri gitu. Iya sih. Thank you banget Kak. Sama boleh ini nggak Kak, ceritain pengalaman Kakak saat ini kan Kakak sebagai sistem analis di Singapura. Mm-mm. Bagaimana sih koneksi, bukan koneksi sih, bagaimana pengalaman pekerjaan di Singapura, bagaimana pengalaman di sistem analis, sama boleh jelasin juga Kak ya Kak, sistem analis tuh gimana sih job desk-nya? Oke. Hmm. Eh, jadi sistem analis itu pada dasarnya is a hybrid of different things. Mainly being a software engineer, kadang-kadang software testing, dan most of them lebih ke tracing atau debugging sih. Jadi misalkan kita udah punya aplikasi in-house-nya, terus ada yang bilang, oh ada masalah nih sama this particular case. Karena kan aplikasi kita kan kliennya adalah kapal-kapalan datang kan. Karena aku kerjakan di PSC Singapura, itu perusahaan pelabuhan. Jadi aplikasi ini akan dijalankan untuk berbagai kapal datang ke Singapura kan. Bongkar muatan, atau mungkin loading muatan gitu kan. Jadi kalau ada masalah, kita harus bisa trace masalahnya di mana, debugging, and then kita lapor balik ke mereka. So, mostly itu, dan kalau nggak lagi ngurusin case itu, then what? Ya, kita implement some features. Kalau misalkan kliennya butuh requirement baru, ada uh, new constraints yang harus dimasukin ke aplikasinya, dan we do exactly that. Gitu. Oke Kak, aku banyak pertanyaannya. Boleh, boleh. We have a lot of time. We have a lot of time. Sebenarnya apa sih Kak alasan utama nggak mau masuk univ di Indo? Karena aku memang dari awal udah kepinginnya ke luar negeri. Jadi aku berpikir ya udah aku fokus aja ke luar negeri ini. Aku nggak perlu mikirin syarat-syarat ekstra kalau harus apply ke Univ Indo gitu. Apakah kakak memang nyari suasana baru atau memang berdasarkan kualitas dari univ itu sendiri? Kak? I would say both. Yes, Karena aku karena Hmm. aku kalau mau ke Univ itu aku pasti akan coba research kan kayak websitenya. Oh program-programnya ini dan dibantu dengan pengalaman aku yang memang udah pernah ke situ. Aku jadi tahu suasananya gimana. So I think doing a recce istilahnya kayak kalian langsung ke lapangan itu juga membantu gitu. Sorry Kak, jurusan apa Kak di NUS? Ah, yes. Jurusannya adalah Data Science and Analytics. And I then see, ada juga minor di Computer Science. data science dan analitik ya. Iya, I see, I see. Tapi berarti lebih banyak ke computer science field-nya. Sorry, berarti data analis itu in computer science field? Data analysis sebenarnya lebih ke Hmm? science dibanding ke Hmm. computing. Ya, fakultasnya karena science kan, bukan computing. Jadi sebenarnya major ini lebih math heavy dibanding computing heavy, but we can kind of tune the portion of the most that we take from their respective fields. Jadi aku merasa aku pilih jurusan ini tuh karena dia ada computingnya, dia ada matematikanya, dan dia juga ada statistikanya. Jadi aku merasa kayak ya I'm good for all of these three, I don't mind. Dan nanti aku tinggal balance aja maunya gimana mata kuliahnya. Dan Indian aku jadinya di year ketiga dan seterusnya, aku lebih milih modul-modul yang berbau CS dibanding dua lainnya. And that's fine karena di sini itu ada fleksibilitas kan. Jadi tahun-tahun pertama kan mungkin ngambil matkul yang wajib. Terus tahun ketiga itu kayak mau si elektif jadi kan tinggal ya udah pilih-pilih cap cip cup. Berharap memang ada lowongannya karena kan kalian juga pasti kan akan rebutan lowongan kan dengan yang lain kan. Biasalah setiap mata kuliah tuh pasti ada istilahnya kayak biddingnya gitu kayak lelang istilahnya. And then mereka akan assign suatu prioritas untuk melihat kalian tuh seberapa penting untuk ambil mata kuliah ini gitu. I see. Sebenarnya lingkungan NUS itu sangat berpengaruh banget Kak sama grow self development kakak sendiri. Betul. So actually I would like to share one slide that I have prepared for my normal sharing like this. Aku share aja ya kayak gini ya. Thank you banget Kak. Nah, kayak gini. Ya, actually I already have a slide. Um,
kita mulai dari challenges aja deh. Karena kita kan mau langsung deep dive ke kehidupan di NUS-nya kan. Jadi ini semua foto yang aku ambil di tahun pertama. Jadi kalian bisa lihat mostly aku pakai masker atau di sebuah Zoom meeting. Karena kita kalau barang-barang itu kan harus maskeran. Dulu kan ada peraturannya kayak, oh satu ruangan tuh nggak boleh lebih dari berlima. Kalau lebih dari berlima bakal ditangkap. Terus nanti mungkin kena demerit point atau kayak sanksi gitu loh. Jadi ya kita nggak mau main-main lah. Jadi eh 6 bulan pertama aku actually merasa homesick. Bener-bener homesick kayak bawaannya tuh nggak pengen ngapa-ngapain, pengennya pulang. But obviously I can't do that, right? Karena satu masih kuliah, COVID masih gila-gilaan, jadi nggak mungkin pulang juga. It's very risky. So what did I do? Ya aku mencari kesibukan. Kenapa? Karena kesibukan itu bisa menjauhkan aku dari pikiran-pikiran kayak begitu. Like trying to distract myself in a good way. Jadilah aku ngambil mode-mode yang mungkin lebih non academical. Kayak aku tahun semester 2 aku ngambil mode namanya animal behavior. Jujur agak kaget juga aku pengen nyoba mode ini. Tapi actually it's a good thing karena this is the only module that where I get to go outside of my uni. Karena ada tugas yang kita harus kayak ke Suaka Marga Satwa, observe behavior animal-animalnya, and then ya jadinya kayak field trip gitu. Karena kelas lainnya yang ada lecture-nya itu cuma Zoom doang. Jadi kalian bayangin satu semester cuma kayak begini di kamar, nontonin lecture yapping, and then udah makan, turun ke bawah, nggak berani duduk karena masih zaman-zaman COVID, balik lagi ke atas, bungkus. It was that flat. Ya aku mencoba cari kayak suatu warna di dalam rutinitas ini gitu. Jadi waktu eh, libur tahun pertama itu kan 3 bulan kan, magang pasti susah juga lah. Jadi aku fokus untuk orientasi. Kayak asrama ada orientasi, aku bantu jadi panitianya. Fakultas ada orientasi, bantu jadi panitianya. Terus PINUS, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di NUS, punya orientasi, bantuin juga. Jadi Indian aku punya 3 acara dan 5 jabatan. Karena ada 2 camp yang aku ngerangkap. Jadi sebelum acaranya aku harus jadi programnya kan. Jadi aku yang bantu susun acaranya, susun gamesnya. Waktu acaranya aku yang jadi OGL-nya, kayak ketua grupnya gitu. Jadi kan merangkap 2 profesi kan istilahnya. Jadi aku jadi cuman I made myself busy through those activities. Gitu. Dan itu benar-benar ngebantu aku untuk kayak ngilangin pikiran bahwa aduh di sini tuh kayaknya bakal susah ya atau di sini tuh kok serem ya sendiri doang ya. Enggak, sebenarnya sendiri tuh enggak. You have a lot of friends. Pinus itu punya banyak cara untuk mengkonek kalian dengan anak-anak Indo lainnya. And it's very easy, trust me. Karena mereka punya banyak acara to keep us engaged throughout the whole year. Dan juga dari fakultasnya itu, mereka juga banyak acara. Plus dari NUS International Student Society-nya, mereka juga punya acara lagi. Jadi banyak banget acaranya. Jujur bingung mau pilih yang mana kan. Ya pinter-pinter milih, but you deep down you know that you're not going to do nothing there gitu. Dan juga di asrama aku ya ya ada acara-acara kayak begini kan, ada networking, mentoring. So Indian aku jadi belajar banyak gitu dari orang-orang yang mungkin bukan orang Indo tapi dari negara lain juga, dari Malaysia, dari Singapura pastinya ya lokal. Ada juga yang dari China, dari Myanmar, Kamboja. Pokoknya aku udah kayak punya temen dari setiap negara at this point. Bahkan sampai Selandia Baru pun ada yang datang. Exchange tuh bule-bulenya juga. Ya kita keep in touch. Kanada, same thing. So it was a fun experience. Jadi uh, in my head waktu udah end of year one, I want to stay in this kind of hostel even longer. So how? Caranya adalah kalian harus bisa take up some leadership initiative. Ya berarti kalian harus bisa sign up jadi student leader di asrama yang sama. So I sign up as a peer mentor. Peer mentor tuh kayak program mentorshipnya asrama ini, di mana aku akan menjadi ketua satu blok yang isinya 15 orang. Aku harus bertugas ngadain event-event setiap minggunya, kayak casual dinner, istilahnya kayak makan malam bareng-bareng. Terus ada acara mentoring juga, di mana aku cuma ngasih insight, ya kayak sharing-sharing begini gitu sebenarnya. And then mungkin bisa undang orang lain untuk sharing juga. For example, tips untuk nyari kerja. Jadi aku undang orang-orang yang emang udah worknya profesional. So, different kinds of event to keep them engaged throughout the same as well. Jadi dari situ aku juga belajar event planning kan. Karena aku yang kayak
bikin proposalnya, ngurusin budgetnya, bikin sign up formnya, interest formnya, and then running the event itself. Jadi di Genius itu dari planning awalku yang mungkin cuman belajar doang, jadi orang biasa, itu udah buyar. I realize that I can't be that mediocre. Aku harus sibuk. Kayaknya kalau nggak sibuk tuh ada yang kosong gitu, nggak seru aja gitu. Jadi memang capek-capek, tapi it's a good thing. You learn something. Dan ya, basically these are my co-curricular activities, istilahnya ex-school. Aku pernah jadi anggota pengurus pinusnya, aku jadi pengurus NUS Math Society, ngurusin berbagai kayak puzzle di IG. Karena kan dulu kan kita nggak bisa punya acara meet up in real life kan, masih COVID. And then Angklung Assemble, yes kita punya band angklung. Terus NUS Indonesian Catholic Community. Jadi supaya to keep my religious activities intact as well. Jadi I guess it's a good balance between learning and doing all these things beyond just learning. Dan di year kedua aku uh, decided untuk take up teaching as well. On one hand karena aku cinta banget sama mata kuliah ini, aku pengen ngajarin modul ini instead. Dan kedua, it's a good money, right? Kayak kalian nggak kerja part time, then why not become a TA, teaching assistant? Dan kalian dibayar very very well. TA di kalau di Indo aku kurang lebih tahu lah berapa rate-nya. Aku pernah tanya teman-teman kan. But for your info, di NUS at least ya. Kalau di univ lain mungkin beda. TA itu bisa dibayar $40 per jam kerja. Per jam kerja, bukan per jam kerja. Jadi kalian nge-grade kayak nggak ngajar, cuma nge-grade doang. Kan udah dialokasi berapa jam kan? You will get paid for that time. Tapi ya kalau you if you happen to use less time ya kalian tetap akan dibayar segitu. If you need more, you will still be paid that same amount. Jadi udah ada alokasi jamnya. But still is a good source of farming for your part time gitu kan. Kalau kalian misalkan mau exchange nyari duit ekstra biar bisa apa ya budget pengeluarannya cukup gitu kan. Ya this is one way sambil nyari magang juga. So I think that was a good side quest lah istilahnya. Kalian nggak cuma belajar, nggak cuma ekskul yang mungkin buat distress, but you're also doing teaching, which is something that earns you money and of course helps you to be better at the module that you're teaching. Karena aku merasa kalau ngajar itu nggak cuma ngajar doang, kalian juga jadi belajar kan, cara belajar orang beda-beda. Mungkin mereka punya kendala, kalian harus bisa lebih sabar. Terus kalian juga bisa ngelihat karakteristik murid-muridnya gimana. They have very different way of learning. We have to be able to cater to all of that. Ya kan? Karena Indian ngajar tuh nggak cuma ngajar kan. Kalau itu doang mah ya you just gonna do a very minimum job and you're probably not gonna teach the next time because you feel it's a boring thing to do. Tapi kalau if you have the passion for it, if you enjoy it, right, kalian akan jadi bisa bikin koneksi dengan murid-murid kalian dan di di akhir semester tuh actually ada feedback form dan it felt like a Grab survey gitu kayak tolong kasih 5 bintang ya kan bisa gitu kan kalau orang Gojek Grab kan. Ini sama dan if we actually get a high rating, kita bisa dapat suatu award, a teaching award gitu. So I guess that's a good bonus lah from teaching with the passion. Ya, jadi ya ini basically activity aku di NUS sampai tahun keempat. Jadi I kept doing my mentorship sampai year 4 sehingga aku bisa stay di asrama yang sama selama 4 tahun berturut-turut. Itu rasanya udah kayak aku kenal satu gedungnya karena orang-orangnya they come and go, but I remain there kan. Aku jadi udah kayak juru kunci asramanya gitu. Jadi begitu pun aku balik ke asramanya, adik kelas aku tuh masih masih kenal kayak oh hi welcome back. Jadi we are still in touch with each other and that's a good thing. Gitu. Sudah siap jadi dosen di Indonesia ya, Kak? Ya? Wah, kita tunggu lah ya Iya, kesempatan. tunggu ya. Tapi memang berarti passion kakak tuh juga mengajar. Iya, I actually enjoy teaching juga gitu. Ini I think di slideku ada satu contoh. Ini slide um, ini modul NLP. Aku nggak ambil modul ini tapi karena waktunya aku udah keburu year 4, tapi aku dapat materi ini dari temen aku yang ngambil dan ini salah satu slide di modul NLP. Jadi kalian bisa kurang lebih yang mendalami AI NLP ya bisa ngeliat kira-kira materinya kayak begini lah. Ini I think mereka lagi belajar LLM
how it works, and then mereka nge-review matrix operation di neural network. Jadi ya, I think most of the time tadi aku cuma present mostly about my outside module activity kan, but inside what I learn ya mostly ya materi-materi yang lumayan teknikal kayak begini gitu. Nah, sistem analis sendiri di PSC sebenarnya lebih ke CS. Jadi departemenku itu kan fokusnya lebih ke algoritma. Jadi algoritmanya itu yang klasik, not so much on whatever you train on LLM atau AI. Jadi aku nggak sebenarnya nggak terlalu pakai LLM yang kayak harus training lah, building model, training yang gila-gilaan gitu nggak. Paling pakai cuma buat yang kayak please debug my code. What is wrong with this? Can you refine the grammar for my email? Like the very basic use case, right? Jadi how do I keep my knowledge about AI updated when my line of work is not the case? Ya aku jadi ikutin acara-acara networking dan technical events yang menurut aku berguna. Contohnya belum lama aku posting di LinkedIn itu tentang uh, developer fest di Google. Ini foto yang pertama. Jadi aku kayak attend most of their conference talk. Mereka kayak sharing about their new development di AI, kayak how do you use the Google products, and jadi tahu gitu perkembangannya. Oh, sekarang Google tuh punya uh, Nano Banana Nano Banana Pro kan, and it's very good. Right? Aku belum coba, but I think it's very good from Instagram Reels and all those FYP pages. Tahun lalu aku ikut ini juga, mereka promosinya apa? Google Vio 3. Jadi they keep developing new things, and I think it's good to keep yourself updated with the current news. Jadi biar biar nggak apa ya, biar nggak ketinggalan zaman juga gitu. Kalian nggak harus yang kayak oh harus paham backendnya gimana kerjanya gitu. Maybe that's a good thing if you are specializing in that field, but at least kalian juga jangan terlalu tone deaf sama AI juga gitu. Jadi we're trying to appreciate the process in a good way. Jangan ya takut ya mungkin maybe they will replace our job, but I think we can still have our traits that can not be replaced by AI. Kayak your soft skills itu kan AI nggak bisa replicate kan? Mana bisa AI schedule apa ya kayak public speaking gitu. Mungkin nggak bantuin kalian public speaking, yes, but dia sendiri nggak bisa public speaking kan. So that is one thing that you have to be uh, assured of, that it will not fully replace you. It will actually help you instead to become a better person. Terus ini foto-foto lainnya juga, I think this is the newest post di LinkedIn. Jadi aku juga masih going on with my mentorship era. Aku mungkin udah bukan mentor di asrama aku, tapi aku masih bantuin mentorship di Pinus atau di PPIS. PPIS itu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura. Jadi kayak umbrellanya Pinus, Pintu. Pintu tuh yang buat NTU-nya dan berbagai univ lainnya. Basically ya mentorship kan, kayak ngajarin sebagai year one data science tuh what are you going to do, what to expect, and then gimana caranya nyari kerja atau tips and tricksnya gimana. And then foto-foto yang ini ya, jadi kalau udah lulus NUS itu mereka departemennya itu punya alumni networking event. Jadi ini semua alumni kita diundang untuk nonton film bareng. Ini sebenarnya belum lama filmnya Mayusimi yang terakhir itu. Ya, jadi ya it's a good thing that we can get in touch with each other. Jadi sesama alumni jadi bisa ngobrol kan, kayak oh gimana kerjaan lu, gimana kabar lu, oh lu ngajar lagi ya, oh lu ngambil PhD ya, oh kerjaan lu bagus ya, mantap ya gitu. Jadi ya life after NUS is very great actually. I am enjoying that. And then foto yang terakhir ini tuh aku pernah ikut kayak semacam workshop buat hackathonnya. I think it was about apa ya, ya about AI juga sih. Jadi kita disuruh pakai model mereka, and then you want to find some flaws in their own model gitu. Ya menarik sih menurut aku. Terus yang terakhir ini itu acara programming Advent of Code. Jadi buat yang kalian belum tahu, ini acara tahunan setiap Desember awal sampai 12 hari ke depan tuh kalian akan dapat satu hari puzzle, and then you are supposed to solve in any language that you want. Jadi it's a good place to learn a new language, or if you don't, you can do weird things with your language kayak aku. Karena aku udah nggak ada waktu untuk belajar language baru as of now. Jadi aku stick to Python. Tapi aku mau coba make it a challenge. How do I solve this problem with just one line of code?
Jadi kayak kalian kan normalnya bakal kayak code like a normal person, right? Kayak ada for loop-nya, terus enter masukin lagi kode and so on, right? It's gonna be a lot of lines. But how can you crunch all of this into a single line? Itu yang menurut aku kayak at first it doesn't make sense. Tapi aku malah jadi belajar berbagai trik baru di Python yang mungkin nggak pernah aku tahu sebelumnya. Apakah dipakai di kerja? Probably not. But I think is a good test for your problem solving skills gitu kan. Jadi kayak tahu logically, oh Python works like this. Setelah ini dia bakal begini. Jadi biar bisa lebih mendalami uh, the inner flow of Python itself gitu. So this is basically all my side quest beyond just worknya sendiri ya kayak gini gitu. Ini foto aku waktu ada orientasi. Ini jadi bulan-bulan pertamaku di PSA. Kalau misalnya tuh di belakang backgroundnya pelabuhan semua, banyak kontainer, crane, and it's a good thing, it's a good office view honestly. Karena kan biasanya kan kalian kalau kerja di CBD kan yang kalian cuman gedung, gedungnya tinggi. Kalian ke bawah, nengok ke bawah apa? Mobil, Bundaran HI misalnya gitu kan. Nah ini udah cuman kapal, kontainer, crane. Kapal ganti-ganti, kontainer ganti-ganti yang karena pasti ada yang angkat lah, ada yang naruh lagi, tukar muatan gitu. Terus ya ini this is the whole division, lumayan banyak orang. Yang bawah kiri itu retret um, orientation week aku. Jadi karena aku baru tahun pertama, setiap newbie itu ada semacam orientasi week. Dan ini kayak gamenya mereka. Serasa kayak lagi main COC gitu, kayak harus nge-solve puzzle-puzzlenya. Ya seru sih, but at least I get to know more about my colleagues, my team, and the company itself gitu. So it was a good experience all the way. Ya, Oke Kak. J- Jadi dari semua experience Karasel yang Kak alamin selama kuliah dan juga kerja di Singapura, do you think that orang-orang di Singapura it's membuat Koko tuh lebih banyak grow-nya daripada ketika di Indonesia atau ya? aku sih nggak pernah kerja di Indo ya, karena Hmm. dari NUS itu aku magangnya di pertama, puji Tuhan dapat magang di TikTok, Singapura. Hmm. Waktu itu I jadi see. software testing. Jadi ya aku juga jadi tahu how does a Singaporean office work. Dan mereka actually lebih task oriented, kayak ya udah yang penting kerjaan lu kelar. Lu mau mungkin telat dikit lah datangnya atau apa, mungkin karena ini lebih tech related ya, karena kalau nggak tech I think mereka nggak bakal toleransi begini-begini kan. Tapi kalau tech itu lebih kayak they don't even care as long as you get the job done. Jadi kalian mungkin datang jam 9 jam 10, tapi mungkin baru mulai kerja setelah makan siang. Tapi kalau kelar ya udah, no one's complaining gitu. So on one hand I think it's a good thing they have this kind of flexibility. Dan juga pastinya akan ada performance review lah setiap tahunnya. Kalian juga akan di-compare sama pekerja-pekerja lain supaya we can stay competitive regardless of that flexibility. Masalah WFH, tiap kantor beda-beda. Mungkin karena aku magang, aku WFH dulu lebih banyak. Tapi sekarang sebagai full time, WFH aku cuma tiap hari Jumat Hmm. gitu. Dan kerja tuh dari jam 9 sampai setengah 7. Jadi di tengah-tengah ada jam makan siang, but overall it's still 8 hours a day gitu. I see, I see. Hmm, mau nanya sedikit lagi, Kak. Kalau di NUS itu sistem belajarnya bagaimana sih? Kalau di Indonesia banyak univ macam-macam ya, Kak. Hmm. Contohnya kalau aku sendiri di UMN tuh ada batasan absennya ya. Jadi gak boleh bolos matkul itu gak boleh lebih dari 3 kali. Tapi aku tanya temanku di ITB, dia bilang kayak dia bahkan hampir gak masuk lagi 1 semester gitu. Buset. Karena dia Oke. bilang emang gak ada absennya dan dosennya memperbolehkan dia untuk belajar sendiri di rumah. Dia kalau NUS itu bagaimana sih Kak untuk memberikan ruang belajar? Sebenarnya kalau di NS itu it varies. Ada modul yang they don't give a damn about your attendance. Ada yang they really care. Kamu harus masuk, scan QR code baru kayak tahu oh kamu kamu ada. Dan biasanya modul-modul yang care about your attendance itu biasanya modul yang size-nya nggak gede. Misalkan cuma 20 orang atau 10 orang. Biasanya ini modul yang kayak career development, language modules. Karena mereka bakal pastikan bahwa kalian tuh ada di situ. Tapi kalau lecture yang bisa 400 people, 300, nggak bakal peduli kalian masuk atau enggak gitu loh.
Yang penting kalian nonton rekamannya di Zoom atau mungkin mereka udah post ke Canvas, and then that's the end of the story. Paling yang penting adalah tutorial, karena tutorial cuma ber 20, dan tutornya pasti akan ngecek attendance-nya. Oh, kamu ada. Jadi I would say it varies. Ya, ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Tapi tergantung tipe kelasnya. Kalau yang gede mereka nggak bakal peduli. Kalau yang kecil mereka pasti peduli. Dan kalian bisa make use of this fact to balance your academic and non-academic stuff. Makanya di sini aku taruh di setnya ada Mythbusters kan. Karena orang mikirnya, oh, NDO Studios itu kiasu. Kiasu itu kayak Singlish buat ambis. Ya kan, jadi kerja cuma di kamar dong belajar. Mungkin ada yang begitu, tapi kenyataannya nggak semuanya begitu kok. Ada yang masih ada waktu buat CCA, buat aktivitas macam-macam. Jadi sebenarnya kembali lagi ke orang sendiri-sendiri. Mereka menganggap CCA itu sebagai suatu komitmen, sebagai suatu sarana distress, atau sebagai suatu tempat untuk bisa dapetin poin-poin supaya your portfolio can grow even more. Kayak they value CCS differently juga kan, gitu. And then yeah, another one actually ini for OOT, but you might think that you'll be sticking around with just fellow Indonesians. Well, it is not the case for me. Tapi aku juga tahu ada orang yang mungkin cuma circle-nya mau orang Indo doang, and it's up to them gitu. But I'm telling you, the opportunity to befriend so many people from different country, it's right there in front of your eyes. I see. Gitu. Wah, ini Q&A udah banyak nih, seru nih. I Ya, think udah banyak banget nih Kak. yeah, Oke, I think mungkin this is karena covering that. sih, karena udah banyak banget, aku paling kasih satu pertanyaan terakhir dari aku Yeah. pribadi ya Kak. Jadi menurut aku ini yang paling penting sih dari semuanya. Bagaimana sih Kak? Oke, ini sekarang sistem AI. Banyak Hmm. orang bahkan nggak mau baca lagi gitu ya. Bahkan Hmm. banyak orang nggak mau baca lagi. Bahkan paper pun banyak yang, oke, ini sumber-sumbernya, kamu bikin sendiri rangkumannya, dan kamu juga tulis sendiri paper barunya dengan topik ini. Itu oke, banyak banget yang nggak mau baca lagi dan banyak banget yang nggak mau nulis lagi. Tapi gimana sih Kak dari OSN sendiri, dari OSN sampai NUS dan di tengah banyak kayak ini, belajar yang beneran belajar tuh kayak gimana sih Kak? Belajar yang beneran belajar. Hmm. Oke, jadi for context, ChatGPT itu baru ada pas aku tahun terakhir. I So I see. so I actually survive the first 3 years without it. Cuma modal ya udah Grammarly doang kan for grammar check. Tapi aku sendiri kan juga bukan tipe yang writing essays gitu kan. Mostly technical, bikin ngitung. Paling cuma bikin reportnya yang ya udah reportnya kan cuma ngomong oh this is our findings 90% accuracy bla 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 model validation. Jadi nggak yang perlu that kind of sophisticated grammar. That was the past, but udah abis itu ya udah nggak pernah ngambil mata kuliah begitu kan. Jadi sebenarnya eh kalau perlu nggak perlu AI, again is on the mindset. Sebenarnya kalian bisa kok nggak pakai AI. Toh aku pernah kayak gitu juga. Of course it will take more effort. Kalian harus punya manajemen waktu yang bagus. Kalau misalkan punya ulangan berturut-turut 3 hari ya harus bisa prepare kan. Waktu itu memang sempat ada satu waktu aku nggak ke handle. Jadi aku memang udah tahu resikonya aku harus SKS. Jadi selama 1 minggu itu the launch was just mine. Aku makan malam, aku balik ke lounge, aku tidur balik kamar, paginya balik ke lounge lagi belajar. Ya karena itu minggu ujian lah, understandably. Tapi ya materi strateginya adalah pasien paper. Kalian harus bisa cari senior atau database yang memang punya pasien paper ini. Dan pengalaman aku sendiri, aku cari pasien paper ini kok ada soalnya nggak ada jawabannya. Jadi mau belajar pun juga bingung kan, kayak oke, I have an answer, but I don't know whether it's true or not. Aku juga mungkin nemu jawabannya, but it's just a lot of work, man. So from that moment aku sadar bahwa harus ada satu orang atau inisiatif yang bisa koleksi ini, uh, so that upcoming juniors when they need resource, it's just there and they can make good use of it. Jadi aku sampai sekarang tuh masih ada kayak ada kesan nanya, so lu punya materi ulangan buat modul ini nggak? Ya udah aku tinggal cari cari Telegram, aku tinggal forward jadi udah it's no big deal, aku tinggal bagi aja kita apa susahnya bagi-bagi kan. And I'm glad that it helped them in a good way. Ya ada dan that sebenarnya sih ya belajar bareng, belajar sendiri,
di kamar ataupun di lounge itu preferensi. Belajar bareng mungkin supaya kalian bisa saling nge-push satu sama lain, tapi takutnya malah jadi gibah, malah jadi makan bareng doang. Habis itu belajarnya ya nggak belajar, paling ngonten TikTok bareng-bareng. Udah belajarnya ya paling malamnya pas udah sendiri-sendiri. Jadi dari awal mending sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang ada yang kayak begitu. But again, balik ke orang sendiri. Kalau kalian merasa belajar bareng-bareng itu lebih mendistrak ya jangan. Jadi aku merasa waktu itu ya kalau belajar bareng that will happen. So I decided to just lock myself in my room with just me and my monitor and then ya udah lock innya di kamar aja gitu. Kalau masalah jam berapa tidurnya ya I am not the best person to ask. Hmm. Aku merasa orang-orang tuh kayak bingung sama jam tidur aku karena aku bisa tidurnya um, at the very random times, very erratic. Kayak normalnya kan aku mungkin tidur jam 12, jam 1, jam 2 mungkin. Tapi kadang-kadang kalau lagi gila-gilaan, tugas itu bisa yang kayak jam 7 baru 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 tidur lah, jam 9 atau mungkin nggak sama sekali. It happen. Aku udah pernah ngalamin itu semua. Of course, I wouldn't encourage this to happen to anyone, tapi just telling you that it happened to me. Jadi aku juga pernah ngalamin lah gimana sih rasanya harus kayak SKS. Gimana sih harusnya begadang itu ya ada suka dukanya lah. On one hand is you know it's not good, on the other hand you feel powerful for being able to pull it off gitu. Apalagi waktu ngejar final year internship report itu kan harus yang kayak make sure that it's all good, grammarnya bagus, kontennya bagus. Wah, persiapan setengah tahun itu. Jadi kalau masalah metode belajar sebenarnya nggak jauh beda sama kalau di Univ Indo ya. Paling cuman ya these pointers you need to take note. Dan one more thing, bell curve. Ini yang aku merasa nggak terlalu banyak diadain di Indo, tapi banyak banget di univ luar. Jadi bell curve itu sebenarnya kayak kalian itu dinilai berdasarkan kemampuan teman-teman kalian. Misalnya nih, kalian dapat 95, bagus kan? You would probably get an A. Tapi kalau teman kalian dapat 98 semua, it's probably a B or a C because you are worse than everyone else. Iya, kayak gitu. Jadi kalian harus bisa perform better than average and this is what keeps everyone being competitive. Kayak oh, I have to be better than anyone else. On one hand, it's a good thing to keep you driven, but on the other hand, kalau terlalu gila-gilaan sama konsep ini ya kalian jadi apa ya overwhelm sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalian harus sadar bahwa GPA itu is only everything at the very beginning. Tapi kalau untuk kerja they don't really care. They care more about your experience. Kalian pernah magang di mana, kalian pernah belajar apa, upskilling apa, what course, what hackathons, what missions. Dan mereka actually value itu. Jadi Singapura itu menurut aku negara yang cukup meritokratis. Kayak mereka value pengalaman kalian, bukan cuma oh kalian nilainya bagus ya, oh bagus, selamat kamu diterima, nggak gitu juga. Jadi GPA kalian 4, aku punya banyak teman yang GPA-nya biasa-biasa aja, but they are actually landing a very good jobs and they're having a very good time there. Karena aku juga ngeliat postingnya mereka, wah gacor banget ya, sharing ini, sharing itu, bikin bikin publikasi ini. Jadi mereka juga nggak kalah keren ya menurut aku, gitu. I see. Tapi di NUS berarti semua sistem matkulnya ngikutin yang tadi ya, Kak? Let's just say 90% of them bakal pakai bell curve. 90%. Ya, Iya sih. Itu poin utama yang membuat mahasiswa tetap kompetitif. betul. Iya sih. Tapi jeleknya ya memang jadi sebagian orang ya jadi terlalu kompetitif lah. Which is why kita selalu menyuarakan have a good balance between your academic and non-academic. CCAs, leadership. In the end itu bakal jadi benefit buat kalian sendiri kan. Pengalaman jadi banyak itu. You have more to put on your resume kan. Karena resume itu apa? Kalian butuh nggak cuma education. Education yes, you put your academic awards and all that. Tapi experience, you have your volunteering, your leadership, or maybe your CCA. Jadi actually Indian is a good thing gitu. Alright. Oke, thank you so much Kak Rasel untuk jawaban atas pertanyaan diriku. Mungkin aku mulai bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat ya, Kak. Oke. Oke, Jadi mungkin aku scroll dulu ya Kak ke atas. boleh. I see. Dari Feris ada tanya,
Apa bedanya NUS dan NTU? Mungkin bedanya lebih ke arah ini ya, Kak. Secara kualitas materinya, kurikulumnya, dan juga lingkungannya mungkin ya. Oke. Hmm. eh Kalau NTU itu ya sebenarnya MTNS lebih ke kayak lokasi, quality mejernya beda-beda ya. Setiap meja tuh kayak mungkin ada yang NTU better, kalau NS ada yang better. But for given the rumor kan biasanya kan kalau computing kan kabarnya NUS better. Kalau engineering NTU jangan gitu kan. Jadi buat aku sebenarnya aku personally lebih demen NUS karena aku sudah pernah ke NUS dan NTU dan aku memang lebih prefer lingkungan mahasiswanya yang di NUS gitu. Ya, tapi aku juga tahu NTU juga they have their own plus. Jadi ultimately kan harus kita sendiri yang memutuskan kan. Dan juga lokasi. Ya, mungkin ada yang lebih demennya yang agak di ujung biar lebih fokus belajar. Karena kan posisi NTU kan lebih di barat ya, lebih Hmm. jauh dari kota. And then NUS sebenarnya juga di barat tapi lebih ke barat daya gitu. Jadi Baru slightly dulu. closer to the city, Hmm. but then again is still far from the city. Jadi um, plus minus. And then apalagi ya? Kita murid-muridnya pasti beda, Hmm. fasilitasnya pasti beda, ya kan? NTU is well known for the Hive, kayak all those infrastructures. Kalau NUS they are known for U-Town, um, and then Yusuf Ishak House kayak macam-macam juga. Jadi untuk orang-orang yang mau tur ke situ, mereka juga bisa melihat plus minusnya apa yang dari NTU dan NUS itu. Is two sides of the coin. Dan aku juga nggak bisa punya jawaban yang kayak official gitu karena ultimately it's on your own perspective. Hmm. Kalian lebih value what part of NTU atau NUS? Do you value more on the just the ranking on QS? Kayak QS itu kayak website yang buat rank university kan. Or maybe you value more on the research publication, or maybe more on the student life, facilities kan beda-beda yang orang-orang ya prefer yang mana. Tapi kalau aku personally ya I value more on the student life. That's why I chose NUS gitu. Sorry Kak, boleh secara kayak beda kehidupan mahasiswanya tuh seberapa jauh sih Kak? Apa Oke, poin utamanya? kalau bedanya ini aku susah jawabnya karena aku nggak tahu Hmm. kehidupan anak pintu gimana ya. Kayak Hmm. anak NTU tuh kayak gimana. Tapi dari tipe asramanya pun juga beda kan. Asrama Hmm. di NTU itu, from what I heard, kebanyakan tuh mereka udah pasti kayak ada partnernya, roommatenya gitu. Kalau NTU Hmm. itu ada yang masih ada yang sendiri, ada yang berdua juga, ada yang ruangannya sendiri, tapi you actually sharing with other people within the same unit. Jadi kayak istilahnya kayak apartemen gitu. Jadi tipe asramanya juga udah beda, tipe kantinnya juga udah beda, dan of course ya other than that sebenarnya nggak jauh beda sih. Eh, Kayak you're learning about the same things, iya. ya and ya begitulah, Jadi honestly sebenarnya masuk tuh juga sama-sama aja Kak, mirip-mirip. mirip-mirip aja sebenarnya. I see. Sama ini Kak, pertanyaan berikutnya dari Feris. Jadi Feris ini memang sebelumnya sempat chat privasi di WA aku. Jadi Heeh. dia sudah telanjur tahun pertama itu di Universitas Indonesia. Tapi Oke, dia tetap mau ke NUS atau NTU. Itu ada opportunity-nya nggak ya? the answer is a big fat yes. Aku tahu beberapa orang yang memang awalnya kayak year one-nya di univ lain, tiba-tiba oh datang ke NUS jadi maba lagi sih pastinya. Kayak bahkan teman sekolah aku satu angkatan, dia tuh pertama keterima di UI gitu kan. Aku pikir oke dia bakal di UI. Tahun berikutnya dia dari NUS kayak lo, ada lo gitu. Ya bisa, bisa aja. So the answer is yes. Tapi bisa dengan Bisa, jalur yang sama kakak. Kak. Contohnya dapat beasiswa ASEAN itu bisa, dan bisa. bisa. Oh, tetap Jadi bisa. jadi Hmm, kalian kalau tahun pertama nih misalkan terus pindah ke NUS NTU, ya kalian jadi seakan-akan kayak maba lagi gitu. You're going through all the first year experience. Jadi ya kan akan ditreat seperti orang yang belum pernah ke univ sama sekali. I see. Jadi kumpulnya tetap sama aja rapot dan juga persiapan belajarnya juga sama ya. Betul. I Dan see. kalian akan balik ke tahun pertama lagi, jadi nggak lanjutan kedua. Karena kan kurikulumnya juga pasti beda kan. Hmm. Ada cara lain nggak sih Kak, untuk ke NUS dan NTU dengan beasiswa juga? Tapi selain yang jalur kakak tadi. eh Kan jalurnya pasti kan ada yang jalur tes. Sorry, Hmm? sekarang tes sudah nggak ada karena COVID. Jadi udah disuspend. Mainnya jalur rapot.
ya kan, jalur rapot. Terus ada yang jalur ya lomba-lomba itu kayak IMO, harus kayak IMO yang international level ya. Itu juga menurut aku lumayan susah. But once you get it, it's a golden ticket. Ada lagi yang mainly apa ya? Ya beasiswa paling cuma beda beasiswa aja sih, tapi rapot tetap penting gitu. Jadi ultimately yang penting adalah rapot. Beasiswanya apa itu tergantung kalian prefer yang mana. Karena ada juga beasiswa eksternal, kalian harus apply. Contohnya OCBC. Aku tahu ada teman aku yang dapat OCBC scholarship, yaitu aplikasinya terpisah. Jadi terms and conditionnya juga berbeda. Ada yang kayak ngewajibin kan harus kerja di Indo berapa tahun kayak BIM gitu. Kalau kayak aku kan ASEAN, itu butuhnya kerja di Singapura 3 tahun gitu. Jadi beda-beda beasiswanya, tapi syarat untuk masuknya sebenarnya kurang lebih sama sih kalau nggak lomba. Sorry Kak, make sure berarti yang dari tes tadi bener-bener sudah gak ada lagi sejak COVID. Sudah nggak ada. Jadi Sejak cuman dua itu udah nggak ada. IC, jadi cuma ngandelin nilai rapot. Betul, hanya rapor sekarang. Gini Kak, kalau misalkan udah telanjur nilai rapotnya jelek gitu Kak, ada kesempatan nggak? Wah, kalau rapor udah jelek, menurut aku pushnya lebih ke kegiatan non akademis. Jadi perkaya portfolio gitu kan. Kayak mungkin akademis kalian ya so-so, but you have a very good non academic record. They can still consider you. Contohnya kalau misalkan aku udah mahasiswa semester 1 2, aku ikut Mhm. lomba segala macam menang, itu masih mereka consider. Masih bisa Masih. volunteering, eh apa ya? Kayak mungkin di sekolah dulu sering ikut kegiatan sekolah gitu atau enggak? OSIS mungkin I atau see. panitia apa? Oh, panitia juga mereka consider. Oh bisa, bisa. Aku kan Bisa. dulu kan ya cuma Hmm? modalnya OSIS, panitia, Hmm? pramuka, udah. Gitu aja. Aku tuh nggak pernah yang kayak kegiatan di luar sekolah karena given my bandwidth juga susah kan. Jadi aku fokusnya nyari non academical tapi di sekolah supaya I can get the best of both worlds. Gitu. Oke. Oke, thank you Kak atas jawabannya. By the way, kalau Feris masih ada pertanyaan lanjutan, boleh ya chat. Boleh, Lanjut di boleh. bawahnya atau angkat tangan sekarang juga boleh di Zoom. Ngomong langsung ke Kak Rasel. Oke, mungkin lanjut ke Kak Hilmi. Aku izin bacain ya. Oh, sorry. Bila mau lanjut pertanyaan mungkin? Belum boleh, silakan. Kalau misalkan Bila ada pertanyaan, Oke, halo. Apakah suara saya terdengar? terdengar Kedengeran? jelas. Oke, halo, selamat malam. Sebelumnya kenalin aku Bila. Eh, aku ingin tanya sama Russell nih terkait karir di Singapura. Aku lihat di profil LinkedIn kamu saat itu kan dari jarak waktu graduate sama kerjanya itu kalau nggak salah 1 apa 2 bulan ya. Nah, struggle apa sih yang kamu rasain saat lagi proses dalam mencari kerja di Singapura itu? Sampai akhirnya kamu bisa dapet di PSA itu. Oke, ini pertanyaan menarik karena ini juga suatu momen yang kritikal di saat aku lulus. Aku ngelihat senior aku yang dari bulan April udah dapat kerja di tahun mereka. Sedangkan sekarang itu kayaknya we're so cook ya, kayak bahkan lulus pun tuh masih belum dapat. Jadi sebenarnya aku udah takut waktu itu, udah nyari kerja dari tahun sebelumnya. Jadi kan lulus kan Juli ya. Dari bulan Oktober aku udah mulai nyari kerja. Interview-interview, ghosting-ghosting ya. You know you know Iya. the drill, right? Interview, ghosting. Iya. Unfortunately, moving on to the better candidate. Sampai bulan April tuh masih kayak gitu terus. Aku udah kayak berbagai kantor open house mereka nyari lowongan, and the result is still the same. Sampai akhirnya ya PS ini nelpon untuk aku interview, dan untungnya di bulan Mei itu aku dapat verbal offer. Itu baru Mei. Verbal offer ya, terus akhirnya tekan kontrak kan di bulan Mei. Tapi itu baru offer dari eh, perusahaannya. Aku baru mulai kerja di bulan Juli karena ya pasti kan mau liburan dulu kan di bulan Juninya. Jadi di bulan Juli itu mereka apply visa kerja untuk aku. Jadi by the way, kalau kalian kerja di Singapura, visa kerja itu di-apply oleh company kalian gitu. Karena visa kerjanya itu terikat ke what company are you currently at. Jadi bukan kayak visa bahwa aku bisa kerja dimanapun, tapi ini adalah bukti aku kerja di company itu. Jadi kalau kamu pindah company, mungkin kamu harus ganti visa.
kayak ganti employmentnya gitu. Dan waktu itu aku kira oke prosesnya mungkin cuma 2 minggu, seminggu kan. Hmm. Surprise surprise, ternyata di reject pertamanya. Nggak tahu kenapa, sampai sekarang nggak tahu. Aku sampai ke kantor kementeriannya, Ministry of Manpower, dan mereka masih nggak mau disclose kenapa. It's confidential, understandably. Jadi cuma bisa ngira-ngira ini apakah karena ada kurang data, apakah karena emang nggak hoki aja. Sampai sekarang aku cuma bisa nebak-nebak. I don't have a good reason for this yet. So the only good way is to appeal. Ya udah appeal aja gitu kan. Kayak banding istilahnya kalau di Indonya. Banding nunggu 1-2 bulan. Jadi ya aku memutuskan ya aku di masa kosong itu ya pulang aja dulu deh. Karena kalau sewa nggak ngapa-ngapain kayaknya mahal. Karena kan di bulan itu aku udah harus sewa off campus kan. Dan waktu itu ya aku mau cuman ya liburan lah ya. Lulus udah wisuda apa segala, oh udah formalities terus sudah balik lagi Indo lagi nggak ngapa-ngapain, main dong paling karena udah libur kan. Makanya that explains the time gap between lulus di bulan Juli sampai mulai kerja di September. Karena visanya itu appeal-nya baru diterima di bulan Agustus. Jadi aku nunggu sebulan untuk appeal itu. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku mau telepon kementerian berkali-kali, they will say nothing about it. Jadi istilahnya hanya Tuhan dan MOM yang tahu kenapa. Oh, gitu. And it happens, it really happens. Karena normally harusnya kalian apply visa kerja itu, you just get it 2 minggu. Ini mungkin buat aku is a surprise case kayak real case gitu. Hmm. Dan dapat di bulan Agustus, akhirnya kita settle mulainya di bulan September. Telat 2 bulan, but oh well, what can we do gitu. Karena di Singapura itu, kalau kalian udah punya offer dari perusahaannya, udah tekan kontrak, tapi visa nggak dapet, is the same thing, game over. Kalian nggak boleh kerja. Dan kalau kalian punya visa, oke, kebalikannya nggak mungkin karena untuk punya visa harus punya offernya dulu kan. Makanya kalau udah punya offer, jangan batalin offer-offer lainnya dulu. Pelajaran aku juga sebenarnya. Sampai visa kalian di approve baru it's done. Mission is complete. Kalau baru offer doang itu baru 50%. Karena kalau amit-amit gagal visanya, kalian masih bisa ngurusin offer dari company lain dan mereka yang apply visa itu berharap dapat itu. Karena mereka kalau apply visa, ini mungkin juga menjawab pertanyaan yang ngomongin visa ya. Itu ada berbagai different criteria. They have this metric system called Compass. Mereka ngelihat kalian dari unit mana, kalian dari uh, diversity-nya apa, kayak rasnya apa. Mereka juga ngelihat um, your educational background, kayak majornya apa. Dan mereka juga ngelihat your apa ya, ya ya overall sebenarnya itu sih. Sisanya bonus bonus points doang. Jadi actually I can walk through you the Compass system. Kita juga bisa ngeliat nih di Google ya. Aku share deh sesaat. Jadi ada namanya Kompas. Itu kalian butuh, oh ya oke. Dia akan ngelihat salary kalian dari kantornya berapa. And then mereka akan ngelihat diversity quota, kualifikasi, skills bonus, terus ada harusnya berarti kalau universitas itu maksudnya ke qualification. Jadi dia akan kayak ngasih lihat detailnya gini. Oh, kalau univ top 100 dapat ekstra poin 20, 10. Jadi mereka tuh kayak punya sistem ini tuh nentuin seberapa eligible kalian tuh dapat visa kerjanya gitu. Jadi rumor-rumor yang dulu bilangnya, oh kalau di Singapura dapat visa tuh gajinya harus 5.000. Itu sekarang adalah somewhat a myth. Kayak kalian bisa dapat gaji 5.000 lebih, tapi nggak ada visa. Tapi kebalikan juga bisa berlaku. Kalian bisa dapat mungkin gaji cuma 3.000, 4.000, tapi kalian dapetnya employment pass. Jadi salary itu is no longer the only requirement. They have all these factors that can weigh more points than just your salary. Gitu. Dan semisalnya nih kalian nggak dapet employment pass, ada option kedua namanya S-Pass. Dan kalau kalian dapat I-Pass, employment pass ataupun S-Pass, bedanya apa? Kalau kalian nggak lagi ngurusin perpiharan, there's no difference. You will still get paid the same amount from your company, you will still get the same benefit from your company, and the rest is just the same gitu. Jadi sebenarnya kalau gaji kalian nggak 5.000 pun ya you can still try for IPAS, tapi kalau misalnya nggak dapat, you can still again try for SPAS gitu.
Nah, jadi ya Um, that is one thing. oke. Hmm. Oke. Thank you Kak Um, Rosel untuk jawabannya. Apakah bila ada lanjutan pertanyaan? oke, aku mau ada lanjutan pertanyaan lagi nih. So, untuk kita kan sama-sama fresh graduate ya, kebetulan aku juga lulus di tahun yang sama dengan kamu, Hmm. bedanya aku lulusan dari kampus Indonesia dan kamu di kampus Singapura. Setahu aku, pengalamanku selama mencari kerja di Indonesia ini, eh, apakah untuk kualifikasi di Indonesia sama di Singapura itu sama? Contohnya kalau di Indonesia itu kebanyakan kualifikasinya itu meliputi tinggi badan dan segala macamnya. Kemudian ada salah satu kualifikasi yang menurut aku itu apa ya kurang kurang masuk akal gitu loh karena biasanya ada tulisannya itu kualifikasi fresh graduate tapi ditulisi minimal pengalaman 1 sampai 3 tahun. Sedangkan kita sebagai fresh graduate kan tidak memungkinkan untuk memiliki pengalaman kerja selama itu karena untuk fresh graduate sendiri otomatis kan pengalaman kerja yang kita dapatkan dari hasil magang dan magang itu pun eh, hanya sampai 6 bulan. Kemudian untuk kamu sendiri juga Pak kan mengalami di mana eh, pekerjaan kamu saat ini dan juga bidang yang kamu tekuni selama kuliah itu sedikit berbeda. Nah, di Singapura apakah sama seperti itu atau ada perbedaan lainnya? Oke, kalau tinggi badan itu semua orang nggak pernah lihat. I don't think that makes it either. Again, Singapura itu negara yang meritokratik kan. Mereka cuma peduli pengalaman kalian apa, eh, apa ya, kemampuan kalian apa, and then your education itu kayak gimana, gitu. Jadi um, physical itu mereka nggak pernah peduliin. Mungkin you have to identify your diversity in your application form, but that's the best they can do about your physical. Mereka tuh nggak pernah nanya kayak oh tinggi lu berapa, berat badan lu berapa, tuh nggak. No, there's no such thing. In fact, actually, I can walk through you one quick example. Misalkan kalian kamu nyari kerja di Singapura ya, aku iseng deh cari nih ya, jobs itu kan. Terus iseng deh klik ini deh, sistem analis AI ML. Kualifikasinya ya paling untuk bisa apa punya bachelor, terus working experience, and then good something ability gitu. Jadi it's just a bunch of good abilities kayak punya experience di Python, SQL, paling ini aja gitu. Dan masalah tahunnya sebenarnya menurut aku is kind of a fake it till you make it thing. Jadi kalian bisa bilang aja gitu, oke aku mungkin dalam hati ya, mungkin pengalaman gue nggak sampai selama itu, tapi kemampuan aku setara dengan orang-orang yang mungkin punya pengalaman selama itu, gitu. Jadi I think that's what we can leverage on. Dan ya udah, that's about it. This is this is the average job description that you can get in Singapore. Iya, Yang penting degree, menurut kita kan kemampuan, udah. seperti itu. Tapi kan ada beberapa kadang kadang ada beberapa yang minta dibuktikan dengan apa surat kayak apa ya surat surat rekomendasi gitu tahu nggak? Hmm, menurut aku jarang juga. Ini mungkin lebih ke cover letter ya. Kalau cover letter, Iya, um, tapi cover letter sebenarnya kalau apply di LinkedIn-nya juga opsional kan? opsional kan. Tergantung Iya. tergantung Jadi mereka perusahaannya berarti paling ya kalau kan. mau ngetes tuh pakai tes yang coding biasa gitu loh. Kalau kalau tech ya, kalau industri lain aku nggak tahu tesnya gimana. Tapi they will just do you this kind of test, and then ya udah paling interview, nanya pengalaman kalian gimana, dan paling masalahnya cuma apakah kalian bisa dapat sponsorship visanya. Karena um, sejak tahun 2024 tuh kayaknya tuh banyak banget company yang masalah pengalaman tuh nggak gampang banget dapetinnya. Tapi cuma gara-gara kalian bukan orang Singapura, mereka akan bilang, oh sorry, we can't sponsor any visa at the moment. And then it's just over. Padahal kalau kan orang Singapura dengan kemampuan yang sangat persis, udah fix masuk. Jadi sebenarnya Lebih mudah. sebagai sebagai anak internasional, masalah kita bukan lebih ke pengalamannya ini atau gimana. I think that one is easy to handle. We can learn them along the way, right? Yang menjadi masalah adalah apakah mereka bisa sponsor orang asing atau enggak, gitu loh. Jadi Oh, perjuangan kita dari dulu cuma itu doang. TikTok nih punya skill-skill ini, udah dari dulu belajar, tiba-tiba oh nggak terima sponsorship nggak jadi, udah
Makanya makanya aku nggak return over kan TikTok kan, karena mereka waktu itu Iya. lagi nggak buka. Sekarang mungkin buka, which is a good news for you guys. You can try. But back then it was tough times. Maybe it still is now, I don't know. Karena aku juga kan kadang-kadang kan check up adik kelas kan kayak, oh kalian gimana, udah ketemu kerja belum? Ada yang bilang belum lah, ada yang bilang oh nyari sampingan, ada yang bilang aku jadinya pindah ke finance aja deh. Jadi ada juga yang bad setir industri gara-gara di industri sendiri tuh nggak dapet. And I think in the end kalian bisa lihat bahwa yang penting itu nggak cuma kemampuan kalian dalam suatu hal, tapi juga soft skill kalian untuk bisa adaptasi. How you can learn something new very quickly, gitu. Makanya aku Hmm. juga sistem analis, aku ngeliat nih requirementnya. Oh C++, oke bisa, pernah belajar. SQL, oke bisa, pernah belajar. Tapi masalah domain knowledge, mana pernah aku ngertiin kapal-kapal begitu kan? Kayak how does Iya. uh, loading work atau how does unloading work itu nggak pernah. Tapi begitu kerja, along the way belajar, and ya udah jadi bisa going with the flow gitu. Jadi there's a fake it till you make it part juga sebenarnya. Just to share with you guys. Berarti kesimpulannya kalau di Singapura kita nggak bisa resign tanpa backup plan ya, karena harus ngurus visanya itu kan. Iya, jadi waktu itu aku juga agak nyesel sih ada tawaran ngajar di NUS. Aku pikir dengan tekan kontrak PSC itu aku udah lega, tinggal duduk-duduk aja santai kan. Enggak, ternyata nungguin visa dan visanya malah begini kan. Kalau misalkan visa aku udah nggak aman, aku udah bisa balik ke NUS, aku bilang, oke, I'm in. Then let's do the interview. Diterima, that could be my alternate career. But as of now, I'm enjoying what I have, so I guess all things considered, it was fine. But benar-benar demi apapun aku I learn my lesson that time. Kayak getting the offer was not the end of your story. It's getting the visa. Ya, Em, oke. So ada satu pertanyaan lagi terakhir nih yang aku penasaran gini. Kamu kan pernah cerita ya bahwasanya kalau semisal mendapatkan ASEAN Scholarship berarti kita juga harus bekerja di eh, negara tersebut. Contohnya kamu mendapatkan ASEAN Scholarship di NUS, otomatis kamu harus kontrak 3 tahun di Singapura. Dan betul. konsekuensinya itu kalau semisal kamu nggak kerja di sana itu eh, kayak bayar denda dan semacamnya, semacam kasus LPDB juga kan seperti itu. Lalu bagaimana kalau semisal ada salah satu, misalkan nih, kamu kan dapat ASEAN Scholarship, tapi kamu ditarik pemerintah Indonesia sendiri, itu gimana kasusnya? Ditarik ini karena apa ya? Karena kan beasiswanya kan yang ngasih kan dari pemerintah Singapura kan, bukan dari Indo. Ya, Jadi Indo nggak bisa narik aku for random reasons. ya mungkin untuk dimasukkan ke Kementerian Pendidikan atau sejenisnya berdasarkan experience kamu seperti itu. Wah, kayaknya sih aku nggak pernah nemu orang kayak gitu sih. Kayak ya udah, they are either linked to the Indonesian or not at all. Jadi Oh, anak-anak BIM sama anak-anak ASEAN tuh udah jelas setelah lulus tuh bakal ngapain. Yang BIM udah pasti pulang, yang ASEAN udah pasti stay gitu. Tapi of tapi, course, kalaupun misalkan nih kalian benar-benar nggak boleh kerja di Singapura, tapi masih harus kerja di Singapura kan karena kan ASEAN kan, hmm, ya iya. worst case ya memang bayar sih. Tapi kalau kalian bisa present mereka evidence bahwa kamu udah nyari kerja di Singapura banyak banget, and you still not getting it, mereka bisa ngasih masih punya fleksibilitas dalam hal itu kok, Oh, gitu. terus So I think kalau ditarik pemerintah untuk beasiswa yang bukan dari Indo tuh is a very unlikely case sebenarnya. Tapi let's say that that happens, then yes, I think it was gonna happen karena jujur nggak pernah kejadian sih, belum ada ya sampai sejauh belum ini. ada. Mereka Tapi nggak, kalau kalau ditarik tuh paling nggak mereka kemana, karena BIM kan, jadi it makes sense. Tapi iya. kalau beasiswanya dari non Indo ya mereka nggak bakal ditarik. Ngapain? Tapi tapi kalau Bernard itu kan BIM nggak sih? Dan setauku sekarang dia juga kerja di Singapura. Bernard. Oh, Bernard Iya, POC. iya. Oh, dia kayaknya dia kayaknya ASEAN deh. I don't think dia BIM. BIM itu kan baru ada kan di tahun 2022 kan. Kayaknya 2021 tuh nggak banyak anak Belum tuh ada atau ya? BIM. Iya, belum ada. Jadi masih ASEAN sebenarnya. Oh, oke. Pantesan kamu ASEAN ya. Iya, makanya nggak pulang. Gitu. Oke, oke. Thank you.
Asal atas Oke, jawabannya. sama-sama. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Um, by the way, sorry guys, jadi um, aku mungkin akan bacain dulu pertanyaan-pertanyaan ini di chat sesuai antrian. Dan yang raise hand itu adalah contohnya kayak Kak Helmi nanya di chat, ada pertanyaan lanjutan, raise hand boleh. Tapi raise hand yang berikutnya itu setelah semua pertanyaan yang di chat selesai mungkin ya. Sih. Oke, S- tanya selanjutnya dari Kak Hilmi, aku izin bacain ya Kak Rasel. Oke, ini agak panjang. Aku baca langsung. Mau tanya Kak, tadi kan admission dan beasiswa kan satu pintu ya. Misalnya gagal dapet beasiswanya tapi keterima di kampusnya. Apakah ada opsi funding lain untuk orang Indonesia yang minim budget? As far as I know, ada beberapa midterm scholarship yang kalian bisa cari. Jadi selama semester tuh kalian bisa ada scholarship yang di offer along the way, and if you can get that, then that would be good. I see. Jadi kayak udah mulai dulu kuliahnya di NUS nanti dapat offer beasiswa. Iya. Dan juga mereka punya opsi untuk kayak bikin pinjaman, tuition Hmm. fee loan istilahnya, TFL. Tapi kalau NUS sendiri itu ada beasiswa ini nggak sih Kak kayak oh you are the smartest di satu angkatan jadi kamu dapat beasiswa. Kayaknya ada ya, tapi I'm not Hmm. sure what's the name of it. I see, I see. Oke, mungkin Kak Hilmi kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan boleh resen ya. Kalian bisa cek di website NUS untuk kayak Hmm? the list of the offer scholarship. Jadi nanti kalian bisa ngeliat kayak cara apply-nya tuh beda-beda kan. Tapi at least yang I can tell, buat ASEAN itu nggak ada aplikasi terpisah. I see. Oke, thank you Kak Rachel. By the way, Kak Hilmi kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan boleh resen. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Jadi mau tanya lagi Kak, setiap negara kan legalitas untuk kerja kan berbeda ya. Misal di beberapa negara Eropa itu, kalau kita lulus di salah satu kampus di negara itu, legalitas kita itu setara dengan orang lokal. Dan artinya untuk apply kerja kita hanya butuh residence permit card dan ijazah. Kalau lulusan Singapura itu bagaimana, Kak? Lain halnya lagi, misal orang-orang yang sekarang tinggal di Indonesia untuk bisa kerja di Singapura itu selain mencari perusahaan yang memberi sponsorship, apa ada hal lagi yang perlu kita ketahui? Jadi, sorry Kak, poin pertanyaannya ada dua. Mhm. Untuk Singapura sendiri, lulusan Singapura itu bagaimana tingkatannya? Dan yang kedua, ada hal lain nggak Kak? Yang penting yang perlu kita cari tahu untuk apply di perusahaan Singapura selain dia menyediakan sponsorship. Oke, jadi ini tadi aku udah mention kalau untuk Hmm? perusahaan Singapura itu kalian tetap masih harus apply visa kerja, kecuali kalian memang sudah PR ataupun penduduk lokal di situ. Hmm. Jadi ya untuk orang-orang yang tinggal di Indo, is the same treatment. Selama kalian nggak punya visa kerja, kalian belum boleh mulai kerja di Singapura. Tapi begitu punya, you're free to do so. Thanks. Gitu. Thank you, Kak. Oke, oke. Ada lagi nih, Kak, pertanyaannya. Nah, sebagai lulusan NUS salah satu kampus yang terbaik, oke. Oke, aku sambil langsung bacain lagi aja ya, Kak. Satu Ya. lagi, Kak. Sebagai lulusan NUS, salah satu kampus terbaik, tentunya untuk tinggal di Singapura, pastinya kita akan bertemu dengan orang-orang hebat di sana. Nah, setelah lulus itu gimana caranya dapat bersaing dalam hal kerja agar kita orang Indo yang lulusan NUS itu stand out di dunia kerja? Dan sistem rekrutmen di sana itu seperti apa untuk bidang data? Apakah ada live coding, algorithm test, atau math logic test, atau seperti apa? Oke, this is a good question. Karena setiap company they have different ways of testing. Tapi yang paling klasik itu ya pasti kan tes coding kan kayak they just send you a hacker rank link and then you just do some random pandas SQL question. Kalau live coding ya beberapa company di interviewnya bakal minta algorithm test ya same thing. Tapi yang aku mau highlight tuh actually aku pernah apply ke satu company data science juga. Mereka tuh actually spend the entire hour just wanting me to explain one particular project in my resume. Kayak mereka mau aku tuh tunjukin the entire detail, the entire working of the ML system. Jadi kayak harus show mereka reponya, notebooknya gimana, terus evaluasi modelnya gimana. Dan mereka ada follow question kayak, kenapa lu pakai metrik ini? Kenapa harus pakai recall precision? Kenapa nggak pakai F1? Kenapa nggak pakai RMSI gitu? Jadi biar lebih
critical thinking aja gitu about your own project. Karena kan obviously you can't put the whole detail in your resume. There will be a lot of things to put. Tapi ya, that is also another way for them to interview us. Live coding I think is a pretty classic. Kalian harus bisa ngejelasin cara kerja kalian as you code, right? Jadi waktu TikTok aku ingat, aku tuh interview memang harus kayak gitu. Jadi dia ngasih soal, aku harus ngerjain sambil ngejelasin aku ngodingnya apa. Jadi nggak yang cuma aku ketik, mikir sejam terus udah setelah itu submit pas semua selesai. Enggak. Jadi bener-bener kayak guru. I think my TA experience came in handy for this situation. Karena kalaupun nih misalkan kamu nggak berhasil ngerjain soalnya, they will still be able to see how you can convey your working so flawlessly. Kayak gimana orang bisa ngerti apa yang lo omongin walaupun kalian tuh lagi mengerjakan itu secara langsung. Jadi ya it's also a soft skill to develop sebenarnya. Berarti kepake banget ya kak pas ngajar di Bener, NUS. ngebantu banget sebenarnya. Iya. Tapi kakak sendiri di NUS ngajar tuh sering live coding nggak sambil ngejelasin? Sering, sangat sering, Sering banget. I sering. see. Ya, itu juga latihan sebenarnya kan. Dan eh, semua orang yang pertama kali ngajar bilang ke aku kayak, aduh, modul gue adalah live coding, udah takut duluan. Karena ketakutan pertama adalah kalian live coding, and then kalian berpikir bahwa harus bener in one try kan. Jadi kalian rontok Hmm. harus langsung kerja. Sebenarnya nggak juga. Aku merasa kalaupun salah, you can show them that this is wrong, and you can let them know how to fix it. Karena orang kan kalau ngoding kan nggak cuma coding sekali bener kan. Mereka harus bisa skill debugging. Karena ada orang yang kayak, oh nggak bekerja. And then langsung ruwet pusing. Padahal kalau mereka ngerti debugging, kecil. Justru malah apa yang mereka belajar. How do I throw this to ChatGPT and help them and ask them to fix it for me? In one hand is a handy thing but it's also not making you learn how to debug. Karena sekarang banyak orang yang kayak bisa coding tapi nggak bisa debug. Menurut aku sama aja I see, I see. gitu. Karena debugging skill is Hmm. a pretty important thing. Apalagi aku sebagai sistem analis, kodenya udah ada. Tapi Hmm. kadang-kadang kan suka ada masalah. Oh ini dia butuh extra requirement. Jadi kalau kita nggak ngerti cara kerja kodenya, nggak bisa ngerti tahu salahnya di mana, ya susah juga sebenarnya. Gitu. I see. Sama ini nih, Kak. Jadi sempat Kakak mention juga sebelumnya kalau Singapura itu sangat-sangat memandang pengalaman. Tapi dia juga minta dari kayak ras ya, Kak. Nah, sebenarnya tuh memang mendahulukan yang orang Singapura asli atau dia memang mandang sama rata aja sih untuk semua orang. Sih. Kalau RAS paling cuma buat kayak data opsional. Jadi sebenarnya RAS itu nggak terlalu, it's not a really important thing kalau kerja. Lebih pentingnya sebenarnya kalau apply PR. Menurut aku. Ini sih. Jadi selain PR kayak yang penting tuh pengalaman aja gitu ya, Kak. Betul. Iya sih. Thank you, Kak. By the way, Kak Hilmi kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan boleh resen ya. Sama ini Kak, jadi di waktu yang di waktu mendekatan ada yang nanya aku tapi private. Karena dia Oke, introvert alasannya. oke, no Oke. worries. Oke, jadi dia mau nanya, kenapa sih Kak Rasel mau repot-repot kerjain semua itu? Kayak apa sih yang ada di pikirin Kak? Apa sih yang ada di pikiran Kak Rasel buat mau ngelakuin semua kesibukan itu? Mungkin lebih ke arah ini sih Kak, kayak goals, tujuan hidup Kakak tuh apa sih Kak? Sampai mau repot-repot kerjain semua itu. Oke, this is a good question. Karena orang juga nanya kayak, why are you doing so many side quests? Iya. Eh, aku merasa if I'm just doing 9 to 5 and nothing else beyond that tuh, it's just gonna be very boring. You probably can only survive that kind of routine for a week or a month, but after that life just feels empty. Hmm. Jadi aku mencoba mencari kesibukan di samping, tapi obviously ya nggak terlalu banyak lah karena your priority is still your work right, your actual work. So here I am, dan emang dari dulu udah kebiasaan juga sih kayak nggak bisa cuma belajar doang, harus punya ekskul ekstra, kesibukan ekstra gitu. Kalau I see. misalkan nih lagi nggak ada kegiatan yang kayak Cyprus begini, then what? Ya, I also play some games. Aku juga bukan yang kayak belajar terus. Aku actually demen gaming.
tapi lebih ke mobile game ya. Jadi kalau minta mabar di laptop, jangan jangan berharap. Aku jarang main di laptop, aku lebih sering main di HP. Jadi ya game HP apa yang kalian tahu? Selain ML ya, aku nggak main ML. Tapi Hmm. yang lain-lain aku masih mungkin pernah main. Free Fire, FF. Nggak, sayang nggak Oh ada enggak, ML. enggak. Aku lebih Genshin ke kali yang ya, Kak? kayak game Supercell. Jadi kalau kalian follow IG aku, mungkin kalian tahu lah aku sering posting tentang all those games as well. Sih. Tapi kayak, kenapa sih Kak harus luar negeri? Kenapa harus univ luar negeri? Karena di situ aku merasa bisa banyak belajar dari orang lain yang culture-nya lebih jauh berbeda. Kalau di Indo mungkin kan cuma ketemu yang beda provinsi, beda daerah gitu kan. That's a good thing. Tapi Hmm. aku merasa kalau aku bisa ketemu dengan negara yang lain, itu mataku jadi lebih kebuka. Gitu kayak, oh ternyata di sini tuh ada kalian kulturnya bener-bener beda gitu. And then maybe you can learn different set of languages that is globally used. Kayak aku jadi kayak kurang lebih ngerti bahasa India itu gimana, bahasa Malaysia itu gimana, Chinese obviously. Tapi sekarang bahasa Mandarinku cuma sebatas ya. Yang penting bisa order makanan pakai Mandarin lah. Nggak yang sampai kayak conversational teacher gitu belum sih. I see. Hmm. Oh iya, tapi NUS lumayan rutin pakai Mandarin juga atau enggak ya, Kak? eh Kalau ya orang-orang yang tahu bakal mereka cuma bisa ngomong Mandarin, ya they will speak in Mandarin. Tapi Yes. otherwise they will definitely can speak English. I see. Tapi kalau di dunia kerja sehari-hari kebanyakan Inggris, Kak. Tergantung company-nya apa. Kalau Dengan company. company-nya berhubungan sama China ya, you're gonna expect orang Mandarin. Paling kalian ngomong sama staff Singapura ya Inggris kan. Tapi kalau kalian ngomong sama staff negara lain ya itu baru tuh full Mandarin mungkin. Kayak kalau ke Kecuali warung gitu, Kak. Ke kalau kalian warung apa? orang-orang. Kayak kalau ke warung di gang gitu orang-orang ngomongnya apa? Kalau di gang ya, mostly Gitu. Inggris sih kayaknya sih yang lokal gitu kan. Lokal. Inggris, Kento gitu. Ya. I see. Oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak dari Kak Feris. Hmm. Bagaimana cara NUS atau ya UNIF di Singapura menangani kondisi kejiwaan mahasiswa, menampung keluh kesah dan konseling mahasiswa serta menghadapi pengangguran dunia kerja? Jadi NUS itu, they actually have a lot of mental health initiative. Hmm. Yang paling gampang sebenarnya adalah yang di kliniknya. Mereka punya University Counseling Services UCS. Jadi actually waktu tahun pertama, aku memutuskan untuk ke sini. Karena homesick aku separah itu, aku butuh bantuan. And I think it's fine to, share people that I actually went there. Karena it's beneficial. Kayak, I don't think it's a taboo thing to say that I went there. In fact, itu bisa menolong kalian juga kalau kalian butuh. Jadi dia juga kayak ngasih tips untuk menangani kondisi aku tuh gimana. Mungkin ada cara supaya aku bisa be a better person overall. Jadi yes, they have this kind of initiative dan di asrama pun juga mereka kayak suka punya flyer-flyer, spread the awareness dari grup chatnya bahwa oh these are the mental health initiative. Don't forget to take breaks. Don't forget to collect the freebies from your senior so that you can have a good refreshment. Kayak kita tuh kalau di asrama tuh suka dikasih snack tiap minggu kayak Hmm. gratis gitu, tiba-tiba digantung di pintu kayak oh they're so nice. And then ya udah, kita jadi lebih semangat belajarnya karena ya ada snack gitu kan. Free food. Em, Siapa sih yang nggak mau free food? Saya jadi random sih Kak mau nanya. Sebagai lulusan NUS sendiri pun susahkah dapat kerja atau enggak? eh Apakah susah? Iya. Tapi apakah lebih susah dari anak-anak dari univ lainnya? Mungkin enggak. So, I think susah itu cukup global ya. Kayak kalian dari univ stop apapun, the job market is like that, you can't change it. Cuma peluang kalian dapatnya mungkin lebih tinggi kalau univ kalian emang udah top dari awal. Jadi Hmm. mungkin dulu tuh kayak, let's say, for example kan, NUS tuh kayak 90% dapat, NTU 90% juga. Univ yang di bawahnya mungkin 80%. Tapi kalau sekarang they're both getting lower kayak 50-40 gitu. Jadi apakah susah ya? Susah, tapi bukan karena univnya gimana gitu, tapi ya memang karena keadaan job marketnya seperti itu gitu loh. Jadi stop apapun univ kalian ya it won't change the fact that it's hard to find jobs nowadays. I see. Tapi dari beasiswa kakak sendiri yang ASEAN, dia tuh ada help anak-anak beasiswanya dia dapat kerja di Singapura atau enggak? Mungkin ada untuk beberapa company karena ada company yang mungkin mereka memvalue that extra achievement.
Hmm. Tapi otherwise, again mereka hanya melihat ya udah yang penting pengalaman kalian begini-begini gitu. Jadi uniquenya ya paling cuma masalah formalitas kan untuk masuk ke kompasnya. Tapi other than that, the hiring themselves, they see on what you can do, not where you come from. Iya sih. Tapi untuk di Singapura sendiri, dia tuh sangat, kalau di Indonesia banyak yang layoff ya Kak, di bidang tech terutama. Jadi kayak untuk mendapatkan pekerjaan tech di Indonesia tuh sudah lumayan susah karena biasanya yang open itu yang senior, tingkat senior. Kalau di Singapura sendiri bagaimana Kak? Sama layoff itu mengglobal kok. Singapura it's not spare same thing. Jadi ada yang kayak senior aku kerja di company ini baru masuk ke layoff. Ya udah mau nggak mau dicari lagi. Ya it's quite gacha tapi ya mau gimana that's the reality. Oh my God, Jadi oke, kita I hanya see. bisa berdoa supaya kita nggak dapet ini. Karena layoff tuh is pretty random. Kayak dia baru masuk dapet. Ada Hmm, yang udah kerja lama nggak dapet. So iya sih. Ya BTW Kak, oke sisa 10 menit lagi ya, mungkin kita agak ngebut untuk semua pertanyaannya. oke. Tapi boleh nggak sih Kak kayak, oke ini ada pertanyaan-pertanyaan tapi nggak sempet dibahas di Zoom ini, nanya langsung ke Kakak lewat Instagram maybe? Boleh, boleh kok. Aku Boleh. cukup aktif di Instagram sebenarnya. I will say I'm Oke. chronically online. Thank you Kak Rasel. Baik, tanya selanjutnya Kak. Sebagai seorang sistem analis, bagaimana caranya Kak Rasel mendelivery sistem tersebut sesuai dengan kemauan usernya? Yang penting dari first system itu adalah komunikasi. Kalian harus pastikan bahwa requirement yang dikirim dari kalian itu memang benar-benar udah exhaustif, pas, nggak ada celah-celahnya. Karena kan bisa jadi ada edge case kan yang kita mungkin nggak ada tadi baru ada pas udah eh, implementasi. Jadi itu yang kita harus selalu pastikan ke mereka bahwa mereka udah punya handling dalam kasus ini gitu. Other than that, ya ya udah, it's just making sure that the requirements are delivered for. Secara teknisnya ya tergantung kemampuan kalian gimana implementasinya. They don't really care about your inner implementation sih. Kayak misalkan mereka butuh aplikasi C++. Kalian mau pakai class, struct, atau primitive data structure ya is up to you. Karena kan you're the one maintaining it. Mereka cuma yang penting aplikasi lu bener and then good to go gitu. Kalau ada bug ya it will come back for you. They will come back for you. Oke. Oke, Kak. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Feris. Agak panjang tapi aku rangkum aja, Kak. Ya. Jadi satu kalimat. Gimana cara NUS mengatasi mahasiswanya dari kecurangan pakai AI? Oke, ini AI ini memang Hmm. kecurangan AI ini masalah yang global ya, nggak cuma Ya. NUS, NTU ataupun univ-univ top. Jadi NUS sendiri juga I think they are trying some measures to prevent this from happening, tapi I think they can't fully remove it. Hmm. And I think it's the same for any university. Jadi kalau mata kuliah ada Hatfield Pacific itu mereka punya semacam tool untuk mendeteksi plagiarisme eh pakai pakai apa ya kayak they have their own tool aku juga nggak ngerti backendnya gimana but they've been using this even before this AI era comes jadi kalau udah ada AI kalian prompt kan paling kan apa ya struktur kode kan kurang lebih bakal sama kan kayak Hmm. sure here is the Masuk ya. following code for this itu mereka cuma Iya. kompas doang gitu ya kalau itu kan obvious kalau yang non trivial ya mungkin sistem itu bisa detect dan juga beberapa TA akan ada yang bantu ngecek secara manual kayak apa proofreading gitu jadi you can have a fully automated system for this kadang-kadang masih butuh human intervention I dan see. yang Jadi, kalau ketahuan hmm, ya you pay the price for it bisa bisa di F lah bisa dikeluarin it happens. Tapi kalau tugas-tugas sih ada beberapa yang mungkin mereka nggak terlalu peduli. Misalkan writing mods. Writing mods itu it can help you write something, but if they are really looking at how critical your content is, that's on you. Ya kan? How well did you prompt them to do your job? Kalau prompt kalian pas-pasan ya mereka juga akan getnya pas-pasan gitu. Jadi kalau yang kayak gitu modulnya mereka nggak terlalu peduli kalian pakai AI atau enggak. I see. Jadi ya pertanyakan.
setiap soal atenya kan bisa tuh tidak udah dicari di AI. Soalnya kan rugi kalau kuliah tapi soalnya saya dikerjakan oleh AI. Sebenarnya ya kalau kalian pakai AI mulu yang rugi bukan kuliah tapi kalian sendiri kan. Kalian jadi nggak Hmm. belajar, yang belajar AI-nya bahkan. Ya, jadi kuliah had nothing to lose. Integrity probably if they never handle the cheating cases, but otherwise it's on the students, it's not them. I see, Kak. Tapi berarti sebelumnya NUS itu memang udah ngecek plagiarisme code. Betul, mereka sudah punya some measures to check for plagiarism. I see. Jadi Kayak mereka sudah. apa ya? Kalau dulu kan ada essay istilahnya turn it in ya. Pernah dengar nggak? Hmm. Kalau kalian kok sampai essay akan di cross check sama essay lain. Hmm. Kadang-kadang suka ada meme-nya kayak, oh gue cuma naruh nomor satu, dibilang ini plagiarisme. Nah Hmm. kayak gitu kan. Ya itu false positif, but in the end it's still a plagiarism tuh. Ada lagi mahasiswa yang PhD atau master mereka punya research untuk bikin their in-house plagiarism check. Jadi lebih localized. Yaitu their entire research paper on it ya. I wouldn't bother about that. Kalau yang tertarik silahkan dicek di Arxiv or some other place. But that's what they're working on right now. Berarti mereka memang sudah menyiapkan anak-anak NUS bisa masuk kompetitif programming ya, Kak? Uh, Random. to be competitive, yes. Ya. Competitive programming, maybe no. Hanya beberapa anak-anak yang dulunya mungkin punya pengalaman Olimat atau informatika yang tertarik untuk ngambil competitive programming is a different thing. Hmm. Sorry, Kak, cuma random dong. Soalnya kan kalau kompetitif programming juga punya sistem buat ngecek plagiarisme code-nya. Oh ya, betul, Iya. betul. Ya, Ya. Tapi dia berarti bandinginnya sama sesama mahasiswa. iya sesama mahasiswa. Jadi di cross check sesama mahasiswa Hmm. dan juga sesama mahasiswa di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka punya Oh, arsip submission tahun lalu, mereka bisa cross check. Karena kan bisa juga ada yang copy dari seniornya kan tinggal copy aja gitu kan. Itu bisa ketahuan. I see. Thank you, Kak. Hmm. Oke. Selanjutnya ya, Kak. Cara melatih skill debugging programmer. Berarti skill debugging programmer itu ya Hmm. memang harus nyari soal-soal latihan yang kayak kecil-kecil gitu. Hmm. Nanti Indian kan jadi sadar bahwa oh ternyata bisa ada kasus begini and it's not working as what we expect. And then now we know the fix. Jadi menurut aku sih lebih ke get your hands dirty. Jangan Hmm. hafalin semuanya karena there are so many ways where things can go wrong, but you can train yourself to be able to handle the situation. I- Gitu. Misalkan kalian punya map di C++, terus tiba-tiba ada apa ya? Ada segfault. Biasa lah ya segfault ya kalau di C++ Hmm. ya. It's a very annoying error karena message-nya nggak jelas. They just print you some weird stuff, but you don't know what's happening. Ya kan, selalu gitu kan. Jadi kalau kalian throw ke ChatGPT, they will probably point out, but can you do it on your own? Again, itu pengalaman. Aku juga sebelumnya nggak tahu kok bisa salah ya. Tapi begitu aku coba berbagai cara yang aku pikir bisa memperbaikinya, ada satu yang benar. Jadi kayak oh ternyata solusinya ini. Kedepannya dia if it happens again, udah tahu bakal gimana. Tanpa harus lupa because I know I've done it before. Jadi kayak ada active recalling gitu istilahnya. I see. Tapi ada ini nggak sih Kak, link kumpulan soal buat melatih skill debugging? I don't have a specific ini sebenarnya macam-macam source-nya. Hmm. Kayak HackerRank maybe soal-soal Hacker. soal-soal competitive programming kayak yang basic-basic yang gampang-gampang misalkan kayak kalian harus ngeprint something terus kok kok jawaban gue beda ya kok salah ya karena kayak oh ternyata harus handle kasus kalau dibagi nol atau harus apa karena floating point error jadi harus kayak bisa ngecek kalau selisihnya kecil atau gede nggak boleh cuma nol doang kan ada yang kayak gitu kan jadi ya that's also one way to debug to train your debugging skills. It's by experience, not just a specific list of things to do. I see, Kak. Jadi yang paling penting tuh banyak latihan dan pengalaman ya. Benar, you have to get your hands dirty. Hmm. Oke, mungkin Kak ini pertanyaan terakhir. Hmm? Kak, apakah masih ada target untuk join atau apply ke Fang Company? Sorry, bacanya Fang atau gimana tuh? Fang, Fang, ya, Fang. sorry. Hmm. Facebook, Amazon, aduh lupa ayat. Oh, Netflix, Google, iya, ya, iya. ya, ya. Iya, oke. Um, maybe not currently, karena kayak mungkin lebih setelah aku kelarin bond 3 tahun ini, karena
kayak why am I if I'm hopping, I don't see a good point in it. Karena tuh aku juga udah lumayan PW di PSA, aku juga masih punya banyak hal yang dipelajari di PSA. So I think I want to settle more supaya bisa lebih mantap pengetahuannya di bidang domain ini. Karena kan ini kan bidang maritim ya, supply chain kayak aku nggak pernah handle sebelumnya. And now that I'm here, I can start to learn new things. Takutnya kalau ke Fang itu kayak it's a very prestigious company, but in the end you're just doing the same thing kan, bisa juga ada yang kayak gitu kan, kayak some people find it boring. Jadi Hmm. banyak orang nanya kayak why am I not going for quant? Well, I did consider quant. Kayak aku juga tahu tipe-tipe soal interviewnya bakal yang all those weird math questions yang aneh-aneh, probability lah, the mental math, number crunching. Tapi I also see that you might be trading your freedom for that. Kayak mungkin kalian bakal spend your whole day just doing those trading or auditing. Kayak I also value the work beyond work, or the thing that you do at 5 to 9. Istilahnya kan 5 to 9 kan kayak after work and before the next day work kan. So I thought when I got PSA, I saw the work-life balance and hey, that's actually a very good thing gitu. Jadi ya I'm currently good at where I am now. Doesn't mean that I won't be applying to find. I think that possibility is still open, but not at the moment I gitu. see. Itu ada yang nanya, main Weiqi nggak? I don't play Weiqi. I don't really play board games. I'm Jadi, more a mobile game player as I mentioned. oke. By the way Kak, jadi aku diingetin sama tim artifisialnya kalau paling maksimal banget jam 9. Jadi maaf banget Kak, jadi kita harus berakhir saat ini. Oh, oke, no Oke. worries. Jadi buat temen-temen yang ada pertanyaan lagi, jadi boleh ya Kak DM Boleh, Kakak di boleh. Instagram. Sih. Ngomong aja Hmm. bilang aja di GDM atau apa gitu, aku pasti jawab kok. Boleh connect linkin juga ya Kak ya? Oh yes, boleh. Boleh, Bentar, oke. aku Hmm. share dulu. Ya. Nah, actually pas banget tadi aku a few minutes before the meeting, aku cek kan linkin aku kan, hey, pas banget 5.000, Hmm. 5.000 followers, 5.002. Kayak, wow, sebanyak itu kah? Wow, udah jadi influencer LinkedIn ya Kak ya? Astaga, padahal aku posting linknya cuma kalau ada artikel baru gitu kayak, karena kan aku kan suka bikin kayak write up di my own website kan, kayak whether Hmm. it's about new algorithm that I'm learning atau it's just past algorithm that I've learned before. Kayak aku lagi coba untuk rutin tiap bulan tuh bikin satu artikel, kayak a long write up of something, biar jadi learning point juga. So I can show you one example. Actually, this is my personal web page. I can just share it at the chat kalau kalian mau, scrolling, lihat-lihat. Boleh ini So, juga Kak share ya, ya, IG aku udah share di di LinkedIn-nya. chat ya. Jadi Oh kalian bisa, udah share ya? aku udah share di chat, bisa bisa dilihat-lihat aja. Hmm. eh aku taruhnya di ini, di write up. Jadi write up ini, ya this is what I've written so far. Hmm, I see. Jadi emang aku sempat nyobain, karena aku kan kayak lagi ngetes kan, website baruku mau ditambahin apa, bikin kayak blog-blog gini kan, blog post. Terus begitu dulu sempat ada jarak lah, karena aku juga bingung mau nulis apa kan. I think mulai Hmm. bulan Juli, you know what, let's try to write something every month. Jadi aku mulai dari ini, and then every month there's something, there's just something tuh. It's going to be very technical karena ya again I come from the world of algorithm. Aku bakal lebih fokus ke algoritma gitu. Jadi misalkan kayak kalau kalian pernah dengar fast Fourier transform, ini algoritma yang lebih sering dipakai anak-anak fisika, tapi di competitive programming ini dipakai buat mengkalikan dua polinomial dalam waktu yang efisien. Jadi kan kalau kalian di SMP SMA kan kalian mungkin cuman kayak satu per satu kan, kali silang semua kan. Tapi itu kan jadi kayak nggak optimal gitu. Kita bisa we can find a faster way to do it. So I actually have a long explanation of how this works. Jadi aku paling kalau bikin satu artikel aku posting ke LinkedIn kayak hey guys, I made a new article. If you're interested can go check. Paling udah gitu aja. Kalau enggak ya biasanya aku cuman main ini game yang daily ini loh. Oh my Kalian God. pada main nggak sih di LinkedIn ini daily Enggak. gamenya? Ini Tapi kerjaan aku mungkin tiap yang lain sore ada main ya. kayak jam 4 itu aku tinggal ini apa ya? It's just brain teasing menurut aku. To keep my brain sharp karena misalkan ini ya, aku ngeliat ini nih kayak oh gimana ya ini ya, kok susah ya. Terus coba mungkin begini, eh harus ketiga kan lah. Jadi kayak bisa latihan gitu istilahnya.
Ya, tapi kayaknya ini salah. Ini aja deh. Nah, oke benar. Ini turun, terus ini ke atas, ini ke sini ke sini. Nah, dah beres. Ya, jadi tiap hari aku cuma gini aja kalau kelingin jam 4 sore gitu kan mulai. This is my daily commitment. Istilahnya kayak kalau orang main Duolingo apa sih? Udah cuman just do one small game and then that will be your daily streak. Udah I- 200 days so I'm keeping it. Wow, that's cool. Ya, That's cool. itu sih. Paling ntar malam main lagi sisanya. Hmm. Ya. Oke, ini sayang banget ya kak ya. Maksimal memang jam 9 dari tim artifisialnya. Thank you so much Kak Rasel udah hadir di sini, udah sharing-sharing banyak banget dan juga udah bantu jawab pertanyaan yang banyak banget. Jadi jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Kak Rasel dan juga follow LinkedIn-nya. Mungkin ada kata-kata terakhir ya Kak, statement terakhir sebelum kita tutup. Ada. Ada. Oke. Oke. Jadi it's a simple one. Learning is a constant process. Hmm. Kalian biasanya kan udah lulus, nggak bakal belajar, you're wrong. You will keep learning something new. Ya, that's all. Oke, thank you so much Kak Rasel. Mungkin boleh kasih reaksinya dulu semuanya. Sebagai ucapan terima kasih ke Kak Rasel. Thank you juga guys for coming on a Sunday night. Makanya Kak, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu Kak. Oke, thank you so much Kak Rachel. Thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah dengerin sharing kita. Makasih Mungkin Kak. bisa kali ya Kak next time. Ya, with pleasure, with pleasure. Oke, thank you semuanya. Selamat malam dan selamat Natal. Izin close untuk semuanya. Terima kasih Kak. Thank you Thank so you much. semuanya. Sukses selalu Kak Rachel. Next Kak, Maulana Kak. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Bye bye guys. Have a good night.